Sebentar. Abang bilang tadi Tuhan itu maha hadir. Tapi ketika dia tidak ada di Yerusalem, kalau dia ada di Amerika, dia berarti tidak ada di Yerusalem. Abang membantah pendapat abang sendiri sih. Kalau maha hadir itu bang, bisa ada di mana-mana dalam saat yang bersamaan, itu baru namanya maha hadir. Tapi kalau abang bilang, bagaimana mungkin Yesus ada di Amerika sementara dia masih di Yerusalem, berarti abang membantah kemahadirannya. Gimana begini, cara, Bang. cara Abang, kita berpikir begini, Bang. ini? Iya, begini Bang. Kalau misalnya itu konsepnya, misalnya kalau Konsep hadir apa gini? Coba gini, sabar, Bang. sabar Bang, sabar. Ya Yang udah, abang jawab dulu dikatakan, dong. ya, Abang yang jawab dulu dong. maha hadir itu, gimana? maha hadir itu betul, ya, dimanapun Dimana? ada, itu maha hadir. Dimanapun ada pada saat yang sama. Maha hadir Kalau ada dia di Amerika, sabar. Kan Anda bertanya, masa mau dijawab sendiri? Gimana sih? Enggak, saya ingin menegaskan. Kalau Tuhan ada di Amerika, ada nggak dia di Indonesia saat yang bersamaan? Ya ada. Nah, kenapa kalau Tuhan ada di Yerusalem, kan bisa aja dia ada di surga pada Iya, yang menjadi pertanyaannya, Pak, yang jadi pertanyaannya, Yesus ini yang lahir dari rahim Maria ini berupa daging, dan ruh yang ada di dalamnya itu adalah ruh Bapa itu sendiri, ruh Sang Pencipta itu sendiri. Daging ini nggak pernah keluar dari Yerusalem. Jadi nggak mungkin ruhnya keluar dari Yerusalem. Kalau ruhnya keluar dari Yerusalem, sementara dagingnya di Yerusalem, dagingnya ini jadi bangkai. Bang bilang tadi Tuhan ada bisa di Yerusalem Ya bersamaan. itulah, nggak mungkin itu Tuhan di dalam Islam. Tapi kalau Tuhan Abang tuh nggak mungkin dia keluar dari Yerusalem. Kalau dia keluar ruhnya, yang di Yerusalem ini nggak jadi Tuhan lagi, jadi bangkai. Wow. Masih nggak paham Bang? Bukan abang yang nggak paham. Kecuali dagingnya ini ikut ada di mana-mana. Kan Tuhan Abang kan sudah nyata berbentuk lahir, ada dagingnya, ada tulangnya. Gimana sih Abang ini? Nah, Bang Hani buka WA. Teman-teman tetap layar biar kuat komalnya ya. Pernah nggak saya katakan Tuhan saya itu daging? Mulai masuk. Iya. Hah? Iya, jadi begini Bang, ya. Nggak, saya tanya dulu, pernah nggak saya katakan Tuhan saya adalah daging? Yesus itu ada nama Yesus itu setelah dilahirkan Maria atau sebelum dilahirkan Maria? Saya tanya dulu bang, pernah nggak saya Ada katakan nama Tuhan Yesus itu setelah dilahirkan Maria atau sebelum dilahirkan Maria? Nggak jawab dulu, ada nggak saya katakan Tuhan Udah, saya gak adalah usah daging? muter. Kalau kamu bisa jawab itu, silahkan kamu bertanya kepada saya kembali. Ada nama Nggak, saya Yesus tanya. itu setelah Pernah nggak saya dilahirkan katakan? Maria atau Gimana sebelum sih? dilahirkan Maria? Pernah nggak saya katakan Tuhan saya itu adalah daging? Kamu mengatakan Tuhan kamu ruh, saya Ya iyakan. udah. Tetapi Terus ruh kenapa yang Anda ada katakan di Tuhan saya dalam daging? daging Yesus gitu loh. Ya. Artinya tanpa Itu ada gimana daging Yesus, tidak ada ruh yang ada di dalam daging itu, kan begitu. Nah, Tuhan kamu itu kan ruh, tetapi ruh sabar. Tuhan kamu itu kan ruh. Penjelasan Ya. abang kok ngawur-ngawur sih? Loh, kok ngawur? Makanya dengarkan. Tuhan kamu Yang itu duluan- kan ruh. yang duluan ada sabar. Maria atau Yesus? Dengarkan, kalau saya ngomong dengar. Kan kamu minta Dengar, jawaban. maka karena kedengar makanya bisa kupotong. Iya, dengarkan. Tuhan, ini saya ulangin kok. Tuhan kamu itu kan ruh, ya kan? Ya, Nah, ya. Tuhan kamu itu kan ruh yang ada Ya. di dalam dagingnya Yesus, kan begitu? Ya, Betul? 2000 tahun yang lalu ya. Betul? Ya, Iya, yang ada di dalam dagingnya Yesus, betul? 2000 tahun yang lalu ya. Daging Yesus ini yang keluar dari Maria. Artinya Tuhan kami itu ruh yang ada, yang keluar dari rahimnya Maria. Ruh yang ada di dalam daging Maria ini, alias manusia anaknya Maria. Ini kan ruh yang di dalamnya itu kan yang kamu Tuhan kan, betul? Nah, Yang daging kamu ini kan sebutkan, Bro. daging ini kan yang keluar dari Maria ini kan nggak pernah keluar dari Yerusalem. Ya. Jadi Tuhanmu yang ruh yang ada di dalam daging ini pun nggak mungkin keluar dari Yerusalem, gitu loh. Kenapa? Logikanya. Kenapa? Ya karena Yesus ini si dagingnya ini juga nggak pernah keluar dari Yerusalem, gitu loh. Sampai mati dia di Yerusalem. Gimana lo? Kenapa lo? Fakta atau tidak? Nggak nyambung. Ruh itu Kok bisa nggak di mana-mana kan? Kecuali Yang kamu menghidupkan daging itu- menuhankan ruh Sebentar, yang tadi kamu tidak ngomong terus, memiliki, kecuali kau menuhankan Gantian. ruh yang tidak memiliki
jasad Ganti ya. kedagingan. Wajar Iya. kalau ruhnya gentayangan sana kemari, sana kemari. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, naik Gurunda. Silakan Ya. ada Gurunda ya. Ini ada Bang Handi. Mohon maaf, dengar ya. dilanjut Abang. Kalau ada Gurunda. Tuhan saya itu roh. Atau Bang ya. Madu mau masuk dulu? Bang Madu Ya, silakan silakan. Gurunda, Bang Madu silakan. ini mau nangis. Assalamualaikum. Lanjut. Mohon izin, saya muslim, saya turun aja ya. Penyimak Oke, bawah ya. siap Bang. Pak Ginting santai-santaian aja ya. Gurunda. Ya lanjut aja. Dia orang itu nggak ngerti dia susah. Gini loh maksudnya gini, aku paham. Gini Pak Ginting. Yang menjadi Yesus dan ada di bumi itu ruh atau firman? Yesus itu kan banyak gelarnya, Bang. Bisa disebut sebagai logos ya. Tapi makanya terjemahan Indonesia itu sebenarnya dia berasal dari logos ya, bukan rema ya. Oke, aku balik. Yang Sudah. ada di sini itu Ruach HaKodesh atau logos? Logos dengan Ruach HaKodesh beda. Ya, ruh berarti ya, bukan logos yang jadi Yesus. Aduh, gimana sih jelaskan sama teman-teman. Tadi Nggak tadi ngerti. soalnya bahas-bahasnya ke ruh. Dengar. Roh. Makanya gini, Bang. Makanya dengar. Gimana? Anda kan bertanya ya. Iya. Kalau Abang bertanya, tolong jangan framing. Aku Bertanya nggak framing. aja. Iya makanya tanya. Tadi teman Anda itu kan memframing, menyimpulkan. Ya tuh, Bingung berarti soalnya, begini Bang. dong, berarti begitu. Itu kan menyimpulkan. Namanya Kau framing. menyimpulkan faktanya kan kamu menuhankan ruh yang di dalam daging itu kan. Tengok tuh kan. Udah mulai lagi dia memframing. Biarkan kasih kesempatan. Ya sudah Bang, ya sudah. Silakan maaf ya Guru. Enggak, maksud saya begini loh. Teman saya kan di sini tamu ya. Iya lah, Bener ya? dijawab lah, ya, langsung dijawab. Jangan dulu, saya ini harus tegas sini. Bila perlu saya harus menjelaskan ya. Curhat saya sini, memberikan nasihat kepada teman-teman. Nanti kepanjangan curhatnya, nanti kepotong jawabannya Pak Ginting. Ayolah dijawab. Waktu kita kan sampai pagi. Iya. Janganlah main keroyok-keroyok gini. Nggak keroyok, ini cuma mempertegas juga di Komal. Kok nggak ngaku ini ngeroyok? Kalau ini bukan keroyok, lalu keroyoknya itu gimana? Ya, Sampai satu satu-satu kampung. ini enggak keroyokan nih satu-satu. Ya iya satu-satu, tapi semuanya bertanya kan keroyokan juga. Udah gak usah cuat pada sayur. Udah jawab aja. Jangan bilang bandar togel aja. Belum tahu jawabannya galak Jurus siapa Ginting, aku masih aman lah ya, Keroyok, Pak tapi Ginting. nggak apa-apa. Nggak ada Gini ya. apa-apa, aku mah nggak bergeming dengan jurus-jurus kayak gitu Pak Ginting. Lanjut lah. Enggak lah, saya kan punya Tuhan yang Iya, nggak sejati, apa-apa. yang nyata. Gimana Saya nggak- jawabannya? Assalamualaikum Gurunda. Jawab apa? Ada Guru. Assalamualaikum Gurunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akan jawab. Jawab apa? Jawab apa? Allah wabarakatuh. Gurunda ada ini pendeta alih profesi jadi badar sayur. Enggak lah, saya bukan pendeta. Saya nggak pendeta. Tetapi saya akan memahami keimanan saya dengan tegas ya. Saya sudah katakan ya, Tuhan saya itu roh, bukan manusia dan bukan anak manusia. Kalaupun nanti suatu waktu ya, Tuhan saya itu menjadi seperti manusia, ya dah, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi begini mungkin teman-teman ya, mungkin teman-teman pernah mendengar, oh Tuhan saya manusia katanya, itu pemahaman mereka ya. Tapi menurut Bible ya, Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17, ya Tuhan saya itu roh. Kalau Tuhan saya itu manusia, dengar dulu lah. Mengapa saya Bentar Bang Ginting, bukan dengar dulu. Ini Gurunda noise feedback. ya. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan saya manusia. Kalau saya katakan Tuhan saya manusia, berarti saya menyembah roh dan tubuh ya. Sedangkan yang saya pahami sampai sekarang, Tuhan itu tidak pernah terlihat karena dia adalah ruh. Yang terlihat itu sementara, itu sudah tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Yang tidak terlihat itulah yang kekal. Saya sudah berulang kali loh mengatakan, saya tidak pernah menuhankan manusia. Tapi saya Jawabannya menuhankan roh. pertanyaannya saya apa?
Ya itu penjelasan saya. Kalau kira-kira belum terjawab, ulangi lagi pertanyaannya, Logos Bang. pun tidak ada satupun dari 5 Oke. menit, Pak. 2 menit Pak Logos, Giting ngomong, ya, nggak ada logos, logos oke. itu di situ. Ya. Yang ada di Logos, bumi itu Bang. roh apa Oke, ya, ya. logos itu. Ya. Nah, di Tuhan bumi. saya itu kan adalah roh ya. Di dalam roh itu ya ada 3 kuasa. Di antaranya adalah logos dan ruah kades, roh kudus ya. Ini nama Bang, roh kudus ini nama. Sedangkan roh ini adalah natur ya, esensi. Jadi di dalam esensi roh ini ada 3 sebutan, Bapa. Tapi nanti kita membicarakan logos dan roh kudus ya. Di dalam roh ini ada 3 kuasa. Logos ini kuasa mengeksekusi, roh kudus ini kuasa hidup. Artinya roh yang kami sembah itu memiliki kuasa melakukan dan kuasa hidup. Itu penjelasan saya, Bang. Kalaupun pemahaman kita tentang ketuhanan ini berbeda, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah, gitu coba Gurunda di tes mic, Gurunda. Kasih feedback. Iya. Tes maklumi aja. Saya pakai laptop soalnya untuk live. Boleh ya? Masih Ya, lanjut, barusan Gurunda. kita. Oke. Juga, Tadi barusan masih karena masih. Barusan kita mendengarkan ajaran paganisme yang menjelaskan uraian Tuhannya Yahudi yang satu digabungkan dengan Tuhannya Romawi yang 3 gitu ya, sehingga muncul lucu-lucuan yang mengatakan Tuhannya itu roh, Tuhannya bukan daging dan seterusnya. Ini agama pagan yang membungkus diri. Jadi gini, ada nggak di antara teman-teman yang bisa membaca original teksnya dari kitab Lukas 24 nomor 37. Jadi sebenarnya yang disembah orang ini adalah hantu. Tuhan pencipta alam semesta itu bukan roh. Yang mengatakan Tuhan itu adalah roh, itu hanya agama pagan. Karena agama paganisme, agama animisme itu politeisme, itu penyembah roh-roh. Makanya di dalam kitab Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya orang Kristen itu roh bertanduk 7 dan bermata 7. Tuhannya orang Yahudi bukan roh. Tak ada dalil di dalam kitabnya Yahudi bahwa pencipta alam semesta yang mereka sebut Hashem itu adalah roh. Yeremia 10 nomor 6, Tuhannya orang Yahudi tidak serupa dengan makhluk, sedangkan roh itu adalah makhluk. Ya, kita bisa lihat di dalam Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan makhluk bernama roh. Nah, sedangkan di dalam Lukas 24 nomor 37, roh itu adalah hantu. Nah, coba teman-teman, ini yang Kristen ini tolong belajar lagi ya, supaya jangan disesatkan. Kalau dibilang Tuhan kalian itu roh, itu berarti Tuhan kalian itu hantu. Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 37, roh itu tidak berdaging, ya, roh itu tidak bertulang. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini. Sebab roh itu, hantu itu tidak berdaging dan tidak bertulang. Di situ ada kata pneuma. Pneuma artinya hantu. Berarti ketika dikatakan theos pneuma hotheos di dalam Yohanes 2 nomor 24, itu berarti dikatakan bahwa dewa itu adalah hantu. Pneuma hotheos artinya hantu itu adalah dewa, atau dewa itu adalah hantu. Nah, inilah yang harus dipahami oleh orang Kristen awam, supaya jangan dibodoh-bodohi oleh cendekiawan kalian, orang-orang yang belajar Bible. Sebenarnya yang kalian diajarkan di gereja menyembah teos yang sebut Bapa itu adalah hantu, setan. Nah, itu Yohanes 4 nomor 24, pneuma hotheos artinya roh itu adalah dewa, atau hantu itu adalah dewa. Lukas 24 nomor 37, di situ juga ada kata pneuma. Pneuma artinya hantu. Di Yohanes 4 nomor 24, di situ juga ada kata pneuma. Pneuma di situ adalah hantu juga. Jadi roh adalah hantu, hantu adalah roh. Makanya di dalam Matius 4 nomor 1 sampai nomor 6, ya, Yesus dibawa oleh hantu untuk dicobai oleh hantu. Ah, itu dia. Jadi sembahan orang Kristen ini, teman-teman sekalian, ketika dikatakan akulah Yesus, bintang timur kilang gemilang, artinya akulah setan yang bernama Yesus
bintang gemilang, yaitu Halal bin Zakar. Jadi jelas Kristen menyembah Lucifer. Demikian. Giliran saya ya. Ya, silakan. Saya tidak mengatakan Bang Juma sangat minim, miskin kosakata ya. Tidak mengerti istilahnya sinonim, akronim ya, dan sebagainya gitu. Atau homonim ya. Berbicara tentang ruh, penuma ya, penuma itu roh, bisa ditafsirkan menjadi, diartikan, didefinisikan menjadi roh, ya bisa ditafsirkan menjadi apa ya, spirit ya, bisa hantu dan bisa angin. Ini penggunaannya ini gimana? Contoh di Indonesia ini, di Indonesia aja ada kata bunga. Bunga itu bukan harus tumbuh-tumbuhan. Bunga itu bisa riba, bisa nama orang. Jadinya kalau dia hantu namanya penuh mata. Kalau hantu itu satu, penuh mati. Kalau dia hantunya banyak penuh mata. Walaupun asal katanya dia penuma. Tapi penggunaannya kemana, dia penuh mata, penuh mati. Saya rasa di dalam bahasa Arab aja ada juga itu ya. Cuman saya nggak ngerti lah ya. Jadi saya sangat menyayangkan ya Bang Juma yang sudah lama diskusi. Kata penuma itu dia yang ngerti hanya antu. Dia nggak ngerti bisa ditafsirkan jadi spirit atau semangat ya, atau angin dan sebagainya. Ini kasihan ya, saya kasihan, sangat kasihan. Tapi nggak apa-apa, namanya kita belajar ya. Zakaria 12 ayat 1 itu adalah roh yang diciptakan Tuhan di dalam diri manusia, daya hidup. Ya toh? Tetapi kalau di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, kurios itu adalah roh Tuhan. Ya, kurios itu adalah roh Tuhan. Iblis juga roh, karena roh itu bisa dianggap makhluk apa yang gaib ya, sesuatu yang gaib. Paham nggak? Jadi saran saya kepada Bang Juma, tolonglah belajar dulu ya kosakata ya. Ini kalau kalimat Rab ini kalau ke Yusuf artinya apa? Kalau ke Tuhan artinya apa? Nah, bahasa Arab kan ada itu kan, Rab. Rab kalau ke Yusuf dia artinya Tuhan. Kalau Rab ke Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya Tuhan. Homonim aja nggak hafal, gimana Bang Juma mau diskusi? Oke, lanjutlah teman-teman, saya pusing. Iya, wajar Anda pusing. Ya, namanya juga penyembah setan kan gitu ya. Saya jangan ditegur. Pengetahuan saya tentang Bible itu jangan dikritik. Saya paham bahwa di dalam Bible itu ada gambaran mitologis, ada paradoks, kemudian ada juga metafora dramatis, ada tipologi, ada antifrasis. Dan antifrasis ini cerminan daripada ajaran yang menjadi paduan antara agama Yahudi dan agama Romawi digabungkan jadilah agama Katolik Kristen. Ada hiperbola, ada sarkasme, ada juga hinaan, ada ironi, personifikasi, metafora dan seterusnya. Jadi Anda nggak usah mengatakan perumpamaan. Jangan ajarin saya Bible, aku bilang. Itu yang pertama yang Anda harus pahami. Bahwa ketika Anda mempersamakan pneuma dengan penggambaran sebuah kata dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa apapun, ya mungkin Anda bisa mengelak bagi orang awam. Tapi orang yang paham Bible itu nggak bisa. Tuhannya Yahudi itu bukan makhluk. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Pahami itu dulu. Saya ulang. Tuhannya Yahudi bukan makhluk tapi Khalik, pencipta. Yeremia 10 nomor 6, Tuhannya Yahudi maha tinggi dan tidak serupa dengan makhluk. Roh, Anda sendiri yang menggambarkan barusan. Pneuma juga itu bisa setan, pneuma juga itu bisa roh, pneuma juga itu bisa Tuhan, pneuma juga itu bisa malaikat dan seterusnya. Berarti sudah serupa dengan makhluk. Sementara Tuhannya Yahudi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Nah, ini yang Anda harus pahami. Secara garis besar, ketika berbicara mengenai pneuma sama dengan makhluk goib atau makhluk halus. Nah, sedangkan pencipta, apakah makhluk? Bukan, pencipta itu adalah Khalik. Yang mengutus yang mengutus para malaikat. Nah, tidak bisa kemudian Anda mengatakan bahwa Zakaria 12 nomor 1 itu adalah ciptaan yang berupa roh.
Lah, Yesus itu juga roh yang ada dalam dirinya itu ciptaan. Mana dalilnya? Kejadian 6 nomor 3. Belajar dulu dong. Roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Dalilnya Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Berarti ketika dikatakan bahwa roh dalam diri Yesus itu adalah roh Elohim atau roh Tuhan atau roh Allah, itu tidak masalah. Karena setiap manusia, roh yang ada pada dirinya itu bukan rohnya. Itu adalah roh dari Allah atau roh Allah. Roh yang ada pada diri saudara itu bukan roh Anda. Roh yang ada pada kedua orang tua Anda itu bukan roh Anda, bukan roh mereka. Tapi roh Allah yang kemudian Allah simpan dalam jasad setiap insan. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian berbicara mengenai sembahan saudara, ya memang tidak bisa Anda pungkiri. Al-Quran mengatakan itu, wa iyada'una illa syaitanam marida. Yang Kristen sembah itu adalah setan yang terkutuk. Itu nggak bisa. Nah sekarang Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Dan itu adalah sembahan saudara. Itu nggak bisa kemana-mana. Anda menyembah makhluk terkutuk. Al-Quran mengatakan sembahan Anda adalah makhluk terkutuk. Udah selesai. Final kita. Karena memang yang Anda sembah adalah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang Mesias palsu, yang bukan anak Maria. Waspadalah kepada Mesias palsu, Yesus palsu yang datang setelahku. Tanda-tandanya dia mengaku bertemu dengan seorang rasul atau nabi atau utusan atau orang yang duduk di tempat yang suci milik Bani Israel. Bertemu dengan aku di padang gurun, dengan makhluk yang mengaku Yesus di padang gurun, di dalam bilik dan seterusnya. Jadi wajar kalau Kristen itu menyembah roh. Wajar. Siapa bilang Kristen tidak menyembah roh? Kristen itu penyembah roh. Tapi roh ini ada dua. Ada roh yang berasal dari Allah, ada roh yang berasal dari iblis. Nah yang kalian sembah, yang Kristen sembah itu adalah roh yang dari iblis. Kalau kalian menyembah roh yang berasal dari Allah, berarti kalian menyembah nabi, menyembah rasul. Tapi karena kalian menyembah bukan roh dari Allah, maka kalian menyembah setan. Lucifer, Helal bin Zakar yang diceritakan dalam Yesaya 14. Nah itulah yang kalian sembah. Jadi pada kesimpulannya, saya Bang Zuma mendukung orang Kristen ini adalah penyembah roh. Dengan demikian, orang Kristen adalah penyembah makhluk. Dengan demikian, mereka tidak menyembah pencipta alam semesta, tetapi mereka menyembah pencipta roh atau pencipta hantu atau pencipta setan. Selesaikan dulu perkara antara pernyataan Yesus dalam Lukas 24 sampai Lukas 24 nomor 37 bahwa pneuma, bahwa roh itu sama dengan setan, dan juga di dalam Yohanes 2 nomor 24 bahwa Kristen menyembah setan atau pneuma atau roh. Demikian. Semoga Bang Juma merekam ya. Oke, makasih. Tadi kalimat terakhir bahwa Kristen menyembah pencipta roh. Tuh, nanti rekamannya jangan dihapus ya. Siapa pencipta roh? Tuhan. Berarti kami menyembah pencipta roh ya. Oke. Kemudian begini. Ketika Bang Juma mengatakan Kristen menurut Quran, Kristen menyembah. Kita hantam dia dong. Penyembah setan. Ingat ya. Ingat kalau nggak dijawab jadi aneh gitu ya. Ingat kalimatnya. Bang Juma mengucapkan Kristen penyembah setan berdasarkan Al-Quran. Saya minta ayatnya nanti di mana tertulis. Kecuali Bang Juma bohong ya. Itu lain cerita. Kemudian Bang Juma juga mengatakan tadi bahwa Tuhan Yahudi itu adalah laisa kamislihi syai'un. Coba Abang Juma tunjukkan ayat yang dimaksud itu di dalam kitab orang Yahudi di mana? Ya. Itu aja 3 Bang, udah silakan. Oke, baik. Yang pertama ternyata pernyataan saya itu lebih tinggi derajatnya daripada pernyataan saudara ini sendiri ya. Ketika saya mengatakan bahwasanya Kristen menyembah pencipta roh, beralih dia, terpancing dia
Seakan-akan mereka menyembah pencipta roh. Padahal Kristen itu jelas menyembah roh. Anda terjebak, Bung. Ketika saya mengatakan Kristen menyembah pencipta roh, ternyata Anda senang dan sangat bahagia. Tapi ternyata dalam kitab saudara Yohanes 2 nomor 24, dewa itu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Dewa itu adalah setan, maka sembahlah dia di dalam kesetanan dan kebenaran. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika Anda bertanya, Tuhannya orang Yahudi, Bang, cuma katakan laisa kamitslihi syai'. Bukankah tadi data sudah kusajikan kepada saudara? Pencipta alam semesta itu maha besar, maha perkasa, dan tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Apakah itu masih kurang? Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Ya Tuhan, Engkau maha besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Allah maha besar, Allah maha perkasa. Sedangkan Yesus, apakah maha besar? Kecil. Yesus kecil, lebih gemuk Pak Bom daripada Yesus. Apakah kemudian Yesus itu maha perkasa? Gimana mau perkasa? Memiliki wanita saja nggak bisa. Dia manusia biasa, dia ciptaan. Jadi pada kesimpulannya adalah, saudara Kristen penyembah setan, dalilnya jelas dalam Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Dan yang mereka sembah adalah setan yang terkutuk atau setan yang durhaka. Itu dalil Al-Quran. Jadi kalau bukan setan yang Anda sembah, kenapa di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23 Yesus mengusir orang Kristen? Bukankah kami telah bernubuat? Bukankah kami telah bermukjizat? Bukankah kami mengusir setan? Pakai namamu, wahai Yesus. Apa kata Yesus? Hanyalah daripadaku, wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, wahai Kristen. Yesus mengatakan itu. Kalau bukan setan yang kalian sembah, lalu siapa? Nah, saya uraikan dan saya buktikan bahwa yang disembah Kristen menurut Bible itu adalah setan. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang dan satu di antaramu adalah setan. Ingat, satu di antaramu adalah setan. Yohanes 8 nomor 44 diawali dari 40 kemudian. Ketika orang-orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Aku yang orang yang berkata menurut firman Elohim. Kenapa kau ingin membunuh aku? Sekiranya ada firmanku di dalam dirimu, kalian tidak akan mau membunuh aku. Oleh karena tidak ada firmanku, kamu tidak memperoleh firmanku dalam dirimu, maka engkau berusaha membunuh aku, kata Yesus. Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Ya, iblislah yang menjadi Tuhanmu, iblis yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Kristen kemudian ibadah minggu? Atas keinginan siapa kemudian Kristen ini rasulkan Paulus? Atas keinginan siapa Kristen ibadah pada gereja? Atas kehendak siapa Kristen makan babi? Atas kehendak siapa Kristen membatalkan semua hukum Tuhan dalam perjanjian lama? Atas kehendak siapa orang Kristen tidak bersunat? Kehendak setan, kehendak iblis. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Jadi jelas, Yesus pun mengaku Kristen penyembah setan. Terakhir, di dalam kitab saudara Wahyu 22 nomor 16, ada makhluk roh yang datang mengaku di Pulau Patmos. Akulah Yesus, Tunas Daud, bintang timur, Helail bin Sakar, gilang gemilang. Itu siapa itu? Itulah Mesias palsu, sang iblis yang saudara sembah. Maafkan, ini data, Bung, ini data. Anda tidak akan pernah lari. Kembali kepada iman Anda, ya, jangan Anda lupakan. Anda adalah penyembah roh. Roh dalam bahasa Yunani pneuma yang juga berarti setan. Jadi Anda adalah penyembah setan. Bantai itu. Kecuali Anda ingin merevisi dalil kitab saudara, silakan.
Makasih. Ini diskusinya. Tetapi masalahnya ada yang bisa membaca tapi kurang paham apa yang dibaca, ya. Memang Tuhan saya itu sudah saya katakan roh, tapi roh sang pencipta. Ya. Roh yang menciptakan. Tuh. Jadi roh itu ada pencipta, ada yang diciptakan. Kalau kita berbicara dari Yeremia 10 ya, ini konteksnya, ini aku baca ya. Sebab tidak ada yang seperti engkau, ya Yahweh, engkau besar dan namamu agung dalam keperkasaan. Ini bukan laisa kamis lihi sayun. Ini menjelaskan tentang keperkasaan dan keagungan. Aduh, Bang Juma baca itu agak cermat. Agak cermat bacanya Bang Juma. Kasihan deh. Kemudian begini, ini asik lagi nih. Ya, saya buka ya Yohanes 8 ayat 44. Apabila firmanku tidak ada di dalam hatimu, ini kutip ya. Kamu tidak akan ingin membunuh aku. Coba Bang Juma dulu pikirkan, siapa yang berfirman, Tuhan atau manusia? Kalau manusia berbeda. Tuh berarti secara tidak langsung Bang Juma mengakui bahwa Yesus itu Tuhan karena dia berfirman. Ya oke. Ini yang asik ini ya. Kristen ibadah hari Minggu. Yang ibadah hari Minggu itu siapa Bang Juma? Saya ibadahnya hari Sabat. Karena saya Advent. Kemudian gereja. Iya saya gereja. Di Indonesia rumah ibadat itu namanya gereja. Kalau rumah ibadat orang Muslim namanya masjid. Kalau ibadah orang Hindu namanya apa itu? Kuil. Ini saja Bang Juma kritisi nggak paham. Banyak rumah ibadat, ada namanya balai kerajaan, ya kan? Ada namanya macam lah. Makan babi, yang makan babi itu siapa Bang Juma? Dalam Bible tidak pernah boleh makan babi dalam keadaan kelaparan atau terpaksa, tapi dalam Al-Quran ada. Yang membolehkan makan babi itu ayat Al-Quran, walaupun dalam keadaan terpaksa. Tetapi kalau di dalam Kristen, orang lapar itu akan diberi Tuhan roti. Itu terdapat di dalam Mazmur 147 ya, ada 146 atau 7 ya. Tuhan akan memberikan orang roti kepada orang yang lapar, bukan Tuhan menyuruh orang makan babi ketika lapar. Enggak. Kemudian membatalkan hukum. Saya tidak membatalkan hukum. 10 firman Tuhan tetap saya pegang. Tidak membuat patung, ya. Tidak menguduskan hari Sabat, menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menginginkan istri orang. Sehingga kita suruh orang itu cerai supaya kita ambil. Enggak, saya enggak seperti itu. Tidak bersunat. Sekarang Bang Juna sunat atau tidak? Kalau Bang Juna sunat, coba tunjukkan kata sunat dalam kitab suci Bang Juma. Jangan Bang Juma utaati Bible. Saya sunat. Coba baca itu ya. Saya baca ini ya. Kalau di dalam ini ya, ini terpaksa loh yang tidak sunat itu ya. Di dalam Kejadian 17 ya saya baca ya. Ini. Kejadian 17 itu ini mohon maaf ya. Kejadian 17 ya. Setiap laki-laki ayat 14, setiap laki-laki yang tidak disunat, yang kulit katanya tidak dipotong, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Artinya, ini saya tegaskan ya. Istilahnya orang terkenal, istilah namanya itu ya. Seseorang yang terkenal ya, yang dia kawin tapi dia tidak sunat, tidak akan ada keturunannya laki-laki. Karena di dalam yang patriarkhat ini ya, yang disebut keturunan itu adalah dari laki-laki. Perhatikan itu ya. Orang yang kawin dan tidak sunat pasti tidak akan melahirkan anak laki-laki. Garis keturunannya akan putus, dia akan musnah.
Nah sekarang pertanyaannya, kalau Bang Zuna sunat, tolong tunjukkan di Al-Quran di mana Bang Zuna dikatakan ada perintah sunat. Jangan asumsi ya. Kata sunat saya mau. Silakan Bang Zuna. Terima kasih. Oke, baik. Ya, ini kita diskusi sama orang awam ya gini jadinya ya teman-teman. Jadi yang pertama, kalau Anda kemudian ingin memelintir dalil kitabnya orang Yahudi seakan-akan Tuhannya Yahudi sama seperti bom-bom, sama seperti manusia. Dalam Yeremia 10 nomor 6 Anda pelintir kemana-mana. Coba Anda baca 2 Samuel 7 nomor 22. Anda bisa gak salto-salto di situ? Anda bisa gak melilit lidah di situ? Saya yakin Anda tidak akan pernah bisa lagi lilit lidah. Silakan Anda Google, Anda cari kitab yang saya katakan tadi 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi Anda tidak bisa meloloskan Yesus, Tuhan Anda yang roh. Nah, mohon maaf, itu Gurunda kena ini ya, kena report kayaknya Gurunda nih. Waduh. Ya, diisi aja dulu, diisi Bang Madu. Kena report kayaknya Gurunda. Kenapa kena report? Lagi asik. Aduh, ini Berarti banyak tentara terindikasi Romawi kayaknya di bawah ini. Enggak. Berarti ada terindikasi menghujat. 1.000 orang itu. Ya, nggak usah berarti begitu, Matius. ada yang nge-report gitu. Iya, jangankan kalau berbicara tentang report ya, baca Bible aja bisa kena report loh sama TikTok. Iya, Apakah Bible itu menghujat? Gitu loh. Terindikasi menghujat, makanya di-report oleh TikTok. Ya, Kan enggak begitu terindikasi, juga. saya bilang. Bukan Ya, tidak enggak begitu menuduh. juga, gitu loh. Baca Saya Bible tidak aja bisa menuduh. kena report gitu loh. Apa? Saya tidak menuduh, Udah. Bang. Lanjut aja, Bilang dilanjut aja. terindikasi. Enggak apa-apa. Ini yang report si Bandar Sayur nih. Jangan baperan lah, katanya nggak boleh baperan. Kok mau pernah sih? Lu kayak orang lagi idam tuh. Ya ntar Gurunda ganti akun dulu mungkin. Ya diisi aja dulu diisi. Gurunda tidak bisa jawab karena makanya dia turun. Mana ada, lu gak usah framing Bandar Sayur. Ini Bukan. orang Di mana ada kata sunat dalam Al-Quran? Silakan. Nah, di dalam Al-Quran sudah jelas aturannya fattabi' millata Ibrahim. Oke, di kalangan Bani Arab itu kental dengan ajaran Nabi Ismail. Budaya Arab sebelum Rasulullah ada pun itu orang Arab sudah bersunat karena apa? Mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, diteruskan pada anaknya namanya Nabi Ismail. Jadi jangan heran kalau seandainya orang Arab bersunat dan apa itu namanya dilegalisir oleh Al-Quran. Udah selesai. Itu kalau seandainya Pak Ginting mau berlogika dan punya logika gitu Pak Ginting. Kalau seandainya Pak Ginting mengatakan harus letter tertulis bersunat, ayo kita letterlekan. Tritung ada ndak ajarannya? Tritunggal gitu tertulis. Kalau seandainya ada, mana? Ayo gimana? Kang, macet. Secara eksplisit tidak ada ya. Tetapi konsepnya ada, Tritunggal ada. Ya, konsep Cuma sunat dalam konsep- Al-Quran mana? Itu milahnya Nabi Ibrahim dilakukan oleh Nabi bangsa Ibrahim. Arab. Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim. Itu abang baca nggak 124-nya apa? Milah yang dimaksud. Apa 124-nya? Ya An-Nahl 124, jangan 123-nya aja abang baca. Sampai ke 124. Milah yang dimaksud itu apa di situ? Nah, terus sunat Menguduskan bukan hari Sabat, bukan sunat. menguduskan hari Sabat.
Ya, abang bacalah ke 124-nya. Mana ada Abang baca- sahabat-sahabatan? Ya, oke ya, saya buka ya. Mm-mm, mm-mm. Nih, anak ya. Saya ngerti itu. Iya, heeh. Jangan gitu dah. Jangan baperan bang, santai aja. Aku nggak baperan, masa kayak gini aku baperan? Aku nggak pernah baper. Ya. Nih, saya baca ya. Kalau terjemahannya salah ini dari Depak ya, jangan salahkan saya. Departemen Agama. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ya dalam kurung walaupun Muhammad. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya menghormati hari Sabtu atau hari Sabat ya, karena hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Jadi di sini Yahudi yang dimaksud itu menguduskan hari Lanjutin Sabtu. aja. Guru dah, lanjut bersunnah. guru dah. Ya, ini giliran saya kan ya. Ya, Tadi tunjukkan kata sunat dalam Al-Quran. penyembah setan di bawah itu ngamuk dia, ketahuan nyembah setan makanya dia ngamuk. Ini giliran saya kan ya. Iya, Yang guru, pertama ya. tadi itu, yang Iya, pertama iya, tadi iya, yang guru. terkait dengan 2 Samuel 7:22. Jadi Tuhannya orang Yahudi itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Tuhannya Bani Israel itu maha besar, Tuhannya Kristen maha kecil. Cile lebih besar bom-bom, karena bom-bom sering makan babi, Yesus tidak pernah makan babi. Gugur ya Tuhan kamu ya. Terbukti bahwa saudara punya Diskusi Tuhan sama itu setan. Bang Juma diskusi sama Bom atau sama saya? Enggak, saya kasih contoh aja bahwa bom-bom lebih gemuk daripada Yesus. Enggak. Jangan nangis dulu, jangan nangis dulu ya. Cuma yang mau Itu yang nangis. pertama. Itu yang Cuma mau pertama. diskusi. Kemudian yang kedua, diam, penyembah setan diam. Yang kedua terkait dengan sunat. Bung, dengarkan saya Bung. Penyembah setan diam dulu, penyembah setan diam dong. Ginting, satu-satu dulu Ginting. Nanti bagian. Penyembah bintang timur diam dulu dong. Ya. Yesus Yohanes 8:44 yang tadi yang saya katakan di situ kata logo. Oke, logo itu perkataan sama dengan rema dan seterusnya. Jadi Anda harus memahami pernyataan Yesus dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi belajar dulu. Ente harus belajar. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari diriku, tapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Ya, Anda belajar dulu ya. Kemudian mengenai sunat. Bani Abraham, baik dari Ismail maupun Ishak, itu secara budaya keagamaan, mereka itu sudah disunat semua. Tak ada orang Arab yang tidak disunat. Begitu juga orang Yahudi, tidak ada yang tidak disunat. Kecuali mereka yang menyebut dirinya sebagai Yahudi tapi ternyata bukan Bani Yakub. Yaitu Karisteng. Yang nyamar-nyamar jadi Yahudi. Nah itu yang tidak sunat, seperti Anda ini. Kemudian, kalau Anda mengatakan Anda tidak makan babi, Anda sabat, dengan kata lain Anda sudah menggugurkan agama induk dari Advent. Induknya Advent itu bukan Yudaism, induknya Advent itu adalah Katolik, agama pemakan babi, agama ibadah sembahyang hari Minggu, ibadah yang kemudian menyembah Yesus dan tidak bersunat. Nah, berarti Advent sudah mengatakan agama Kristen itu adalah agama sesat. Sedangkan Advent itu lahir dari sana. Orang-orang Yahudi tidak ada yang mengajarkan Advent. Orang-orang nabi-nabi Yahudi tidak ada yang mengajarkan Advent. Karena kitab Tanakh itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Advent itu adalah Bani Kamfret dari barat. Oke, gugur ya. Makan babi dan seterusnya. Nah terkait dengan umat Islam. Umat Islam. Ya, ketika mereka dalam keadaan darurat boleh makan babi. Nah, itu syariat Bung, itu hukum. Sama seperti Yesus. Di dalam Keluaran 31 nomor 14, apabila ada orang yang meninggalkan Sabat, melakukan kegiatan, wajib hukumnya dibunuh. Kenapa Yesus tidak dibunuh? Kenapa murid-muridnya tidak dibunuh? Karena darurat. Dalam keadaan lapar, baca Matius 12. Ya, darurat itu. Mereka makan memetik anggur itu karena darurat.
lapar daripada mati, mending makan pada hari Sabat. Mereka memetik anggur pada hari Sabat. Pahami itu ya. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW tidak sunat, Rasulullah mengaku dengan mulutnya sendiri, salah satu kemuliaanku dari Tuhanku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Tradisi Yahudi ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat, seperti Musa, Daud, Salomo. Tidak ada dalam kitab Torah bahwa mereka sunat. Seperti Yesus juga. Tidak ada dikatakan Yesus, aku bersunat. Tak ada diceritakan Yesus, aku bersunat. Yang ngarang-ngarang cerita itu Lukas. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu bersunat? Apakah Yesus perlihatkan burungnya? Lukas, lihat burungku Lukas. Nih, aku sudah sunat pada hari. Aduh. Nah kan kena report lagi kan. Aduh. Udah 2 akun nih. Teman-teman digaspol dong terhadap layarnya ya biar agak kuat dikit. Ya. Belum Karena dia 5 menit. tuduhannya penyembah itu setan. Gak apa-apa, akunnya banyak. Iya, jadi jelas ya. Kau nggak bisa dia berbicara diskusi ya. Apa? Kalau diskusi kan menunjukkan ya, menjelaskan tentang keyakinannya gitu loh. Keyakinan kami begini loh. Saya dari tadi menunjukkan keyakinan saya loh. Ya. Saya sunat berdasarkan Bible ya. Loh, tadi kan kamu kan bertanya sama Gurunda tentang kan karena sunat tadi mengatakan. dijelaskan sama Gurunda saya. Bukan berdasarkan Islam menjelaskan tadi gitu loh. Iya, tapi dia kan nggak nunjukkan di mana ayat sunat dalam Al-Quran. An-Nahl 1, 2, 3. Tadi udah Nggak ada dibaca. sunat di situ, Sudah Bang. dijelaskan sama Ustadz saya juga, Bang Madu Kuba, gitu loh. Cuma kamu terlalu menutup pikiranmu gitu loh. Oh, Gurunda di bawah banyak bandi bom-bom yang suka nge-report Gurunda. Iya, penyembah setan lagi ngamuk. Gitu ya. Penyembah roh ya. Penyembah hantu maksudnya. Ya, jadi terkait dengan umat Islam baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia mengakui salah satu kemuliaanku lahir dalam keadaan sunat. Ada nggak pengakuan Yesus? Nggak ada. Yang ngarang cerita cuman Lukas. Kapan Lukas bertemu dengan Yesus memperlihatkan nonotnya? Yesus, Lukas, lihat nonotku nah. Kapan itu? Kapan itu? Lukas menulis karangannya itu di tahun 65 ke atas. Lalu kapan dia bertemu dengan Yesus perlihatkan nonotnya? Pernah? Enggak pernah. Yesus mengaku Nabi Muhammad mengakui aku disunat. Ya, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada aku lahir dalam keadaan sunat. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an menerangkan, "Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa." Siapa yang membenci ajaran Ibrahim itu hanya orang bodoh, kata Al-Quran. Nah, Al-Quran mengatakan itu. Sedangkan kami tahu Ibrahim bersunat. Maka kami ikuti milahnya, kami bersunat. Orang Arab tidak perlu kemudian begitu masuk Islam langsung disunat. Enggak, sebelum Nabi Muhammad datang mereka semua sudah sunat. Tak ada sahabat-sahabat mu'allaf jadi Islam pengikut Nabi disunat dulu. Nggak ada. Karena kenapa? Mereka secara tradisi sudah sunat dari lahir. Dari kecil. Sama seperti orang Yahudi. Itu yang perlu Anda pahami. Lalu kemudian Anda mencoba mengambil An-Nahl ayat 124. Pahami dulu Bung. Itu berbicara mengenai apa? Mengenai orang Yahudi. Sedangkan Abraham bukan orang Yahudi. Belajar lagi. Ya kita kembali aja kepada tema. Bahwa Kristen itu penyembah hantu, penyembah makhluk. Sebagaimana di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhannya Yahudi itu bukan hantu. Sedangkan Tuhannya Kristen adalah hantu. Demikian. Coba kita baca ya. An-Nahl 123 ya. Ini perintah loh ini. Kemudian kami wahyukan kepadamu. Dalam kurung Muhammad ya, tapi nggak tahu nih sebenarnya nggak ada sih Muhammad ya, kata Muhammad nggak ada. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Kalau ini dihubungkan dengan sunat,
Berarti pada saat itu orang-orang belum sunat dong. Sehingga diperintahkan mengikuti sunat. Ini gimana? Kalau dia sudah sunat, untuk apa lagi diperintahkan ikutilah agama Ibrahim? Ya toh? Kenapa? Karena agama Ibrahim yang diikuti itu satu apa? Haji. Ya toh? Kemudian apa lagi? Zakat, sedekah. Nggak ada dikatakan sunat di situ. Silakan baca. Perpuluhan nggak diikuti tuh. Padahal Abraham perpuluhan. Kenapa tidak ada disebutkan perpuluhan? Ya, karena apa? Ya, karena ketika Abraham itu kan memberikan seperpuluhan sama Melkisedek ya, Raja Salem itu kan. Nabi Muhammad mengatakan perpuluhan enggak. Kemudian saya katakan kenapa? Ibrahim itu bukan Abraham, Bang. Ya, coba kalau kita baca di dalam Quran 21 ya, kita baca ya. 21 nomor 60 ya, nomor 60 ini ya, anak apa itu? Nih ya, ini Quran 21 nomor 60 ya, bisa baca. Supaya kita enak, jangan abang sama-samakan Abraham itu dengan Ibrahim, tuh ya. Nih saya baca. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala, namanya Ibrahim. Ibrahim ini nama seorang pemuda, Bang. Paham nggak? Kalau Abraham itu nama seorang yang sudah kawin. Ibrahim itu diberikan nama oleh siapa pada saat muda? Ya toh? Sedangkan Abraham diberikan Tuhan kepada Abram setelah dia berumah tangga. Bagaimana abang mau menyamakan Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran, yang namanya diberikan orang tuanya sejak lahir, sebelum dia kawin, dengan Abraham yang namanya diberikan oleh Tuhan setelah dia berumah tangga? Jadi tolonglah cermatlah kita membaca. Makanya saya mengikuti kitab-kitab orang Yahudi, bukan kitab-kitab yang lain. Karena saya tahu Tuhan yang dijelaskan kitab Yahudi itulah Tuhan yang benar. Menurut saya, kalau menurut abang beda ya nggak masalah. Itu Bang ya. Apalagi? Saya rasa gitu, abang nggak menjelaskan gimana sunat ya. Ya udah lanjutlah. Ya, tolong tunjukkan dalilnya dong. Yesus mengaku bersunat. Peristiwa sejarah menuliskan di Lukas 20 berapa Saya ya? tidak berbicara mengenai sejarah. Lukas tahu dari mana Yesus bersunat? Ya tahu lah. Dari mana? Nanti ya tahu. Dari Kalau mana? enggak, Dari mana? Dari mana Lukas tahu? Penelitian. Hah? Itu Lukas meneliti nonotnya Yesus? meneliti. Itu penelitian. Kalau kita apa kan dari langit. Gitu? Alah, parah. Iya. Maksud Iya. saya gini, apakah betul nonotnya Yesus itu jadi bahan penelitian Lukas? Ya iya, dia meneliti kejadian. Ya. Kejadian apa? Kejadian Iya, apa? kejadian peristiwa. Iya, dari mana Peristiwa apa yang Lukas terjadi? tahu? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu bersunat? Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu Oke. berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Oke. Nah sekarang ada nggak pengakuan Yesus bersunat? Kan sudah dijelaskan bagaimana Yesus mengaku itu apa, menceritakan itu. Orang itu sudah kan ada hasil kejadiannya. penyelidikan Lukas iya di Pasar lah. Senen. Lukas ke Pasar Senen, dia keragunan gitu, cari Pak. informasi. Nggak usah Peristiwa yang begitu. terjadi di antara Saya kita. juga Peristiwa nggak yang mau mana? gini ya. Saya nggak mau Peristiwa yang mengatakan mana? Al-Quran itu Peristiwa nggak yang mau. mana? Peristiwa Itu yang namanya mana? kanak-kanak. Peristiwa yang mana? Aku tanya sama Abang kamu. menolak, Peristiwa yang menolak. mana? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat? Dari mana? Nanti saya tanya Lah, iya. dari mana Muhammad tahu. Ya, bisa juga. Anak-anak diskusi kayak gitu. Bang. mulai. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat? Jawab saya. Iya, ya dari penelitian. Ya, apa yang ya. diteliti? Kita Apa yang ceritakan. diteliti? Theophilus yang mulia. Iya, banyak saya orang paham yang itu. berusaha Saya menyusun. paham. Jangan kau ajari saya. Jangan ajarin saya. Nggak berani menerima Sekarang, kebenaran.
Ketika Bang Juma tahunya hanya menghujat. ketika Lukas Muhammad itu mana buktinya? ketika Lukas kemudian melakukan penelitian, apa yang diteliti? Jawab saya. Cerita-cerita. Nah, ceritanya ini didapat dari mana? Ya dari orang setempat lah. Siapa orangnya? Aduh kayak kena anda ini. Siapa orangnya? Lalu kayak kena anak lah. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Orangnya aku nggak tahu dong. Siapa orang yang mengatakan ke Lukas Siapa bahwa orangnya? Aduh, aku udah lihat kayak nonotnya Yesus loh, aku lihat nonotnya Yesus loh, dan nonotnya sudah sunat loh. Aku tanya dulu, siapa yang mengatakan? Ini blender Siapa? palsu. Siapa yang berkata kepada Lukas bahwa nonotnya Yesus sudah dipotong? Jawab saya. Aduh, Bang Juma kayak kanak-kanak ini Kok nangis? diskusinya. Kok nangis? Kok Anda nangis? kayak kanak-kanak. Kok nangis? Lu kok kayak anak-anak? Berat ya? Anda tanya siapa? Dari mana Lukas tahu Dari ini kalau kan- nonotnya Yesus sudah Teori bersunat? saya. Anda mengatakan dari cerita-cerita. Teoriku. Ceritanya siapa? Ceritanya siapa? Di sini nggak Ceritanya siapa? Ceritanya siapa? Aduh, gimana sih nak ini? Ceritanya siapa? Kanak-kanak banget ini. Lu kok kanak-kanakan ini berbicara mengenai nonotnya Kanak-kanak, Yesus. Anda seperti kanak-kanak. Pertanyaan yang nggak Kok berbobot pertanyaan ditanya. gimana? Lukas mengatakan Yesus disunat pada hari ke-8. Lukas tahu dari mana? Dari cerita. Dari Siapa yang peristiwa. ceritakan? Iya, Berita siapa yang ceritakan? Ya nggak disebutkan di sini. Lah, kok nggak disebutkan? Ya nggak Lalu dari mana Anda tahu? Lukas nggak merasa perlu. Dari Dan mana orang tidak Anda merasa tahu? perlu. Dari mana Anda tahu kalau cerita Lukas itu betul? Dari mana? Lu kok kacau? Gimana ini teman-teman? Diskusi Gimana ini? anak-anak. Kok kayak anak-anak? Anda kan lah. berbicara mengenai sunat. Dari Iya, mana Lukas tahu anak-anak. kalau senjatanya Yesus sudah dipotong? Nah, Anda mengatakan dari peristiwa. Peristiwa apa? Apakah hadir Lukas pada saat pemotongan tumpeng milik Yesus? Lu kok nangis? Nangis? Lu kok kanak-kanak? Ini nonot Tuhan tuh, nonot Tuhan. Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Tuhan mau dipotong? Jawab. Nah, ini Tuhan saya bernonot. Nonotnya Tuhanmu itu dari Tuhan mana? saya manusia. Diketahui. Dengar ya. Tuhan saya Ya. roh atau daging? Yesus, Kolose 2 nomor 9, Bung. Nangis coba? kau kan? Nangis kau. Kolose 2 ayat 9 apa? Tuhanmu Apa itu kalimatnya? daging. Tuhanmu Mana? itu daging. Di mana? Kolose Di mana 2 nomor disebutkan? 9. Kau baca, Iya, kau ya. baca. Kolose 2 nomor 9. Ya, silakan. Ini ada diskusi yang nggak bisa membaca ini susah. Oh, nggak bisa. Kamu nggak bisa Dengan yang tidak bisa membaca, Kamu nggak bisa susah. membodoh-bodohi umat Islam selama kami ada. Kamu yang nggak bisa Baca bodoh-bodohi. Kolose 2 nomor 9. Ya, Baca. ya, baca. Baca Anda- Kolose 2 nomor 9. Baca. Ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian. Ah. Mana berdiam? Anda ngerti nggak berdiam? Anda ngerti nggak berdiam? Mana ketawanya lambat? Berdiam secara apa? Berdiam secara apa? Iya berdiam. Berdiam secara Jasmani, berdiam. Anda ngerti nggak berdiam? seluruh kepenuhan apa? Jasmaninya kepenuhan apa? Baca yang benar. Anda bisa baca nggak? Tidak ya, ini saya Jasmani baca. Yesus kepenuhan apa? Jasmani Yesus kepenuhan apa? Enggak ya. Sebab dengar ya, dengar. Ya, dengar. Ulang, baca, Jangan baca. kepanasan, jangan kayak kanak-kanak. baca. Ya. Nangis. Kamu yang nangis. Baca. Sebab Baca. seluruh kepenuhan Elohim, ya, ingat ya, kepenuhan Elohim berdiam, bukan berubah. Berdiam. Bukan berubah. Berdiam di mana? Berubah. Berdiam di mana? Paham nggak arti Secara apa? Secara apa? Iya, saya tanya. Secara Berdiam, apa? Berdiam bukan Secara berubah. apa? Bukan menjadi. Secara apa? Secara jasmani. Secara apa? Di dalam Secara apa? Kristus. Secara apa? Baca dong. Nggak bisa membaca. Lu. Secara Diam, apa? Bukan berubah. Bukan Iya, menjadi. secara apa? Secara apa? jasmani. Baca. Ya, saya baca ya. Secara jasmani. Iya, bukan menjadi jasmani. Secara rohani atau secara jasmani? Iya, bukan menjadi jasmani. Enggak. Baca. Secara jasmani atau secara rohani? Ya, secara jasmani. Iya, secara jasmani. Kalau nonotnya jasmani enggak? Ya jasmani. Ya, kepenuhan keilahian enggak Dia nonotnya? berdiam dalam jasmani itu kan secara Enggak, saya jasmani. tanya, nonotnya kepenuhan ilahi enggak? Enggak. Iya. Secara jasmani. Nggak begitu Iya. penuh berarti Gurunda.
Berarti tidak penuh. Berarti tidak penuh. Hanya sampai pusat. Nonot ke bawah tidak. Berdiam secara jasmani, bukan berdiam Secara jasmani. Secara jasmani atau secara rohani? secara jasmani. Bisa nggak membedakan Secara jasmani penuh apa? Jasmaninya penuh apa? Saya tanya, secara jasmani sama Secara jasmani. Secara jasmani. Dewamu datang secara jasmani atau secara rohani? Jawab. Anda tidak bisa membedakan secara dengan menjadi. Loh. Secara jasmani itu artinya apa? Secara jasmani dengan menjadi jasmani beda nggak Bukan artinya? lagi menjadi, tidak ada menjadi. Iya. Secara jasmani artinya apa? Kalau menjadi itu kau baca di Filipi 2 nomor 6. Enggak, saya tanya. Mana? Dewamu itu menjadi daging. Enggak. Di mana Filipi 2 saya baca ya. Oke ya. Cuma Jadi ini. Lompat-lompat Kolose yang 2 satu. nomor 9, nonotnya Yesus itu penuh keilahian. Mana? Secara jasmani. Iya, secara jasmani. Jasmani tahu nggak artinya? Secara jasmani. Nah, secara jasmani berarti jasmani secara tahu nggak? biologis. Nggak, saya Secara tanya. biologis. Iya, tanya. Tuhanmu Tenang, secara tenang, biologis. tenang. Tuhanmu Santai. kepenuhan ilahi secara biologis. Oke ya? Santai. Ya. Cuma Malu nggak Tuhanmu Enggak, kamu yang malu, kamu nggak bisa nonotnya baca. penuh ilahi. Kamu nggak bisa Malu membaca nggak yang benar. secara nonot Tuhanmu itu secara nonot penuh ilahi. Enggak. Malu nggak? Tuhan saya kan roh. Nonot ilahi tidak ada secara roh, tidak ada. Dia Jangan kau berdiam memperbodoh dirimu. secara Saudara, jasmani, yang didiami jangan itu kau jasmani. memperbodoh dirimu. Mana secara roh? Di situ secara jasmani. Dia kan roh. Dia kan roh. Kamu nggak ngerti. Dia Kamu roh, jangan dia katakan saya tidak secara mengerti. jasmani. Secara jasmani berarti biologisnya jasmaninya kan? Bukan, dia mengambil Iya. rupa seorang hamba. Filipi 2. Gimana? Lari ke Filipi 2. Juma. Sekarang saya tanya samamu. Juma. Tuhanmu mengosongkan Kamu diri. nggak ngerti membaca ya? Tuhanmu mengosongkan diri lalu mengambil rupa apa? Di mana Tuhanmu mengosongkan diri lalu diri? mengambil rupa apa? mengosongkan Tuhanmu diri? mengosongkan diri Di lalu mana mengambil rupa apa? Di mana Lalu mengosongkan diri? Filipi 2 tuyul. Itu kita baca. Kamu jangan kasar. Kasihan. Kamu udah kepanasan. Kasihan ini kamu. penyembah Kamu setan, katanya kasihan guru penyembah rendah, hantu. tapi manusia. Penyembah hantu. Ya, saya katakan kamu tuyul, bukan tahayul. Dalilnya mengatakan Filipi 2 nomor 6. Coba kau baca. Coba kau baca. Iya, coba kau baca. Mengosongkan diri. Kau dari tadi nggak pernah menunjukkan ayat Al-Quran bagaimana? Saya sudah tunjukkan samamu. Saya sudah tunjukkan samamu. An-Nahl ayat 123 dan seterusnya. Jangan kau nangis. Jangan kau nangis. Kamu tidak akan pernah bisa sampai kepada Quran. Kita pun aja kamu error. Bukan Apa yang membuat saya nangis? Tuhanku tidak punya nonok. nangis sudah. Tuhanku bukan hantu. Tuhanmu setan. Tuhanmu hantu. Udah baca Filipi 2 kalau kau tidak punya malu. Dewa mengosongkan diri dan mengambil wujud manusia. Pada saat dia menjadi manusia, wujud manusia ada nonotnya enggak? Ulang. Ketawanya enggak beres. Tuhanmu, dewamu mengosongkan diri lalu mengambil wujud manusia dan dia menjadi manusia seperti manusia, menjadi manusia, saking menjadi manusia taat sampai mati di atas pohon. Jangan dikit lah. Cuma kalau salah jangan ngeki. Nah, sekarang kau baca. Coba kau baca Cuma Filipi kalau salah 2. jangan ngeki. Coba kau baca Filipi 2 coba baca Filipi 2. Baca Tuhanmu tuh. Tuhanmu mengambil Ayat wujud berapa? apa? Ayat berapa? Filipi 2 nomor 6. Tuhanmu mengosongkan diri. Oke, saya baca. Lalu mengambil apa? Mengambil wujud apa di situ? Ya, sebentar biar saya baca ya. Ya, silakan. Nomor 6 ya. Yes. Oke ya. Dia yang ada dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan Elohim atau apa? dengan Elohim atau apa? Elohim atau Theos? Elohim. Elohim atau Theos? Elohim. Elohim atau Theos? Aduh, penipu pembohong juga ini memang.
Ya juga dibesari, saya dibesari juga. Elohim atau Theos? Udah dibesari, kamu yang penipu Ya atau udah. saya? Ya silakan, silakan. Mau dibesarin? teman-teman. Dibesarin Ya. teman-teman. Kemaerot lu mau besarin tuh Ginting. Ya, coba kau tampilkan. Coba kau tampilkan. Filipi 2 nomor 6, coba. Elohim atau Theos? Tuh, Filipi 2 ya. Kamu bisa melihat kan? Filipi 2 Bisa ya? dong. Bisa Enggak, dong. Ini nomor berapa itu? Mana kau tunjukkan? Dia Tunjukkan. yang ada dalam wujud. Tunjukkan. Ini Tunjukkan tadi, dalilnya. ini ya. Itu ya. Itu Filipi 2 apa benar ya? tuh? Filipi Ya. 2 benar ya? Nomor Ya. 6 ya? Nomor 6. 6. Dia yang Terus baca. baca Ada dalam wujud Elohim. Elohim. Oke, bahasa Mana Yunaninya teosnya? apa? Mana teosnya? Enggak, saya tanya dulu. Ini Mana kitabmu teosnya? bahasa Mana Indonesia, teosnya? bahasa Ibrani Kamu atau bahasa itu Yunani? Kamu muter-muter dari tadi. Kutanya samamu. Kamu bilang Kutanya tadi samamu dulu. teos. Di mana ada Kau teosnya? kan penipu. Ya, kau yang Kutanya penipu. samamu. Kau yang pembohong, kau penipu karena kau menyembah setan, makanya kau nipu. Sekarang kutanya samamu. Kitabmu itu aslinya bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Hei, penipu. Hei, penyembah iblis, penyembah roh, penyembah hantu. Hei, penyembah setan. Kutanya dulu samamu. Kutanya samamu. Di dalam kitabmu itu aslinya bahasa apa? Bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Wahai penyembah roh. Cuma kamu muter-muter. Enggak, saya tanya dulu Kamu kitabmu penipu. ini. Kamu Kau bilang pembohong, tadi aku penipu. Kau penista, Kamu bilang aku kau benar ya. pembohong. Cuma Aku dengar tanya dulu, dengar. samamu. Dengar, Kau yang dengar, dengar. kau yang dengar Jangan saya, kau yang dengar, kanak-kanak. kau yang dengar. Jangan Kau kan kanak-kanak. penipu. Kau kan penyembah roh, penyembah setan. Nah, sebagai penyembah setan, ku tanya samamu. Kitabmu itu aslinya bahasa apa, kampret? Kitab editan, biar dianggap sebagai pengikut orang Yahudi. Dibilang penyembah apa di situ? Wujud apa? Wujud Elohim katanya. Penipu. Ada yang bisa buka kamera di sini, Bung? Yang jelas original tesnya itu Theos, bukan Elohim. Elohim itu hanya bahasa Ibrani. Yang jelas adalah Theos. Sekarang Theos kalau di Indonesia kan apa artinya? Dewa. Dewa. Berarti dewa mengosongkan diri. Dewa Makanya ini yang mengosongkan Sesuai diri. dengan kisah para rasul 14 nomor 11 ya Gurunda ya. Benar sekali. Berarti apa? Hantu mengosongkan diri. Betul? Makanya ini agama ini kalau nggak dibungkus-bungkus ke Yahudian sama keislaman, ya kelihatan banget makanya. Jadi tidak salah toh. Kolose 2 nomor 9 ya. Seluruh jasadnya biologisnya Yesus itu adalah penuh unsur keteosan. Berarti unsur keilahian dalam bahasa Arab. Nah, berarti nonotnya juga adalah Tuhan. Tuhannya Karisteng. Kalau saya enggak, lebih kalau Tuhannya Kristen masih mending dewanya Kristen. Dewanya Kristen itu adalah seluruh tubuhnya Yesus. Nah, Yesus ini bernonot. Karena tadi Lukas mengatakan, Lukas 2, pada hari ke-8 nonotnya dipotong. Berarti Kristen ini sama halnya juga menyembah seluruh tubuhnya Yesus. Di antaranya ada nonot. Udahlah bro Ginting kamu dibawa aja. Kamu nggak jujur menerjemah. Kenapa ada Elohim terselip di situ tadi Kitabnya di Filipi? Kristen. Kenapa lu campur-campur? Karena dia pengikut setan, dia penyembah setan. Ya gitulah, setan kerjanya menipu, menyesatkan. Itu dia. Begitu teman-teman. Ya, kita maklumi saja penyembah Yang bikin setan. nampak lagi Guru Kalau ya. bang, Yang kalau bikin si Billy nih, kalau dia ke Israel Yahudi sana, dia bilang Elohim telah menjadi manusia. Saya nggak jamin keselamatanmu loh. Serius ini. Seluruh Israel ludahi dia pakai dahak. Tidak usah Ginting di bawah kamu. Tidak usah lawan kita. Kalau kau cuma mau menipu, nggak usah. Wahai Ginting, penyembah hantu, nggak usah. Kau sudah akui dirimu penyembah roh, ya kan? Berarti kau sudah akui dirimu penyembah hantu.
Memang Yesus mengatakan setanlah yang menjadi bapakmu dan kau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Maaf ya Ginting, maaf ya kawan. Sebenarnya ya saya mengasihimu, tapi saya lebih mengasihi orang-orang Kristen awam yang selama ini dibodoh-bodohi oleh kalian. Nipu. Si Ginting boleh naik, yang penting Ginting jujur mengakui kitabnya menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, itu dulu. Selama dia tidak mau mengakui kalau kitabnya menggunakan bahasa Yunani, maka lebih baik dia turun atau dia ke gereja, porotin celana pendeta, colok pantatnya, jilat jarinya. Gitu. Gimana? Nah, Ginting? lu jujur, Sinting, jujur, Ginting. Sinting, gimana? Mau jujur nggak kau Sinting? Enak ini. Kita jujur-jujuran Ginting. ya. Ginting, oke. Jujur. Oke. Kitabmu Jujur ya. aslinya bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Jawab. Yang saya Kitabmu- punya sekarang bahasa Indonesia. Bukan yang sekarang, bukan yang sekarang. Nggak ada lagi orang yang bisa kau bodohi. Nggak ada lagi orang cerdas sudah sekarang. Sekarang kitabmu itu aslinya bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Jawab. Mau nipu-nipu di sini kau. Khusus yang Filipi tadi itu. Ini kok di sini nih. Ya, jangan kau pamer kesintinganmu di sini, bro. Kau yang penting. Ya kau yang sinting. Sekarang Kau yang kitabmu itu sinting. aslinya bahasa Yunani atau Ibrani? Ini kau berapa kali di report tadi? Ku tanya kau. Kitabmu itu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Malu kau. Penipu. Nah, itulah kalau penipu. Nggak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kasihan deh loh. Di kitabmu itu. Ya silakan kan. Saya lihat gitu. Pak Jowi ya, Kak. Itu dari dulu seperti itu. Ya kan namanya ginting asumsi. Iya, Asumsi ginting terus dia kan. Kalau dia sudah terdesak, kalau sudah dia terdesak ya sudah gitu. Krim aja lah Ginting gitu loh. Iya, akui Jujur saja aja. bahwa Tuhanmu itu punya dua batu salak. Kan sebenarnya ditanya baik-baik lo Gintilnya jawab. Filipi itu original tesnya Yunani apa Ibrani? Ya jujur lah Yunani, kenapa ada terselip Elohim di situ gitu loh. Penipu namanya itu bro. Akui aja dulu itu. Kamu gak mau ngakuin. Malu-maluin lah. Tuhannya orang Yahudi. Sudah kuajarkan Tuhannya Yahudi itu tidak punya sakar, tidak punya anus, ya, tidak punya nonot. Sedangkan Tuhanmu itu punya itu. Aduh gimana siapin ini? Nipu-nipu aja kerjanya. Tidak bertulang belakang ya Gurunda ya. Tidak bertulang belakang. Bertulang punggung belakang. Tuhan berkuping, Tuhan beranus. Aduh ginting. Iya, pantas aja gitu loh. Apa namanya? Kan ini kan kita tidak berbicara tentang Nabi Isa ya. Pantas aja Tuhannya Ginting ini diurapi oleh perempuan berdosa gitu. Karena Yesus sendiri mengatakan di Matius 5, jangankan disentuh ya. Memandang perempuan saja, menginginkan dari pandangan saja sudah dikatakan berzina. Kok Yesus malah disentuh dari ujung kaki sampai rambut ya, diminyaki tubuhnya oleh wanita berdosa, wanita sundal. Ini ada apa? Ini Yesus yang mana? Ada asumsinya lagi, ada asumsinya lagi yang mengatakan bahwa kecuali Yesus, kan gitu. Iya, karena memang Mana di sih, 2 Kang? Korintus Kang? 11 nomor 14 nomor 11 nomor 4 Oh iya, memang Kang. ada Yesus lain kan. Nah ini Yesus lain inilah yang dituhankan oleh Ginting gitu loh. Monitor Yesus monitor yang deh. diurapi oleh Noise oleh manusia yang berdosa gitu loh. Harusnya kalau memang wanita itu berdosa, wanita sundal itu berdosa, harusnya wanita sundal itulah yang harusnya disucikan, diurapi, dibersihkan. Ini malah kebalik, wanita yang berdosa mensucikan Yesus. Wah, ini kalau
bukan ajaran nggak jelas, kalau bukan ajaran dari sipilis nggak mungkin lah, ya kan? Nggak mungkin anaknya Bunda Maria yang suci, ya, yang mengerti tentang hukum Yahudi, ya, bahwa jika seorang wanita yang bukan mahramnya menyentuh laki-laki itu dikatakan haram itu, terus tiba-tiba diurapi oleh wanita yang sundal, itu kan nggak mungkin gitu loh. Coba dibuka akalnya sedikit gitu loh buat teman-teman Kristen gitu loh, ya, nggak masuk di akal lah. Yuk Ya, silakan kawan-kawan Kristen yang mau naik request ya. Ini yang request semuanya Islam. Teman-teman marga itu si Ginting itu marga kan ya? Ginting itu marga. Kayaknya sih. Bukan Guruna, bukan. Oh bukan. Kupikir marga bikin malu aja marga saudara kita itu. Bang, udahlah istirahat tengah mak. Udah tengah mak, udah subuh ini. Ini pengikutmu Muslim apa Kristen? Pengikutmu? Lah, ada suara dia. Mau report kali. Oh marga, Gending itu marga. Kupikir bukan marga itu. Enggak, kalau yang itu Gintingnya itu nama, Kang. Ya, Iya. marganya asumsi. Oh, Kan gitu yang asumsi. Marga asumsi. Itu. Bang, izin saya screenshot ya, saya buat biasa, buat saya tempelkan buat ngisi-ngisi TikTok aja. ya bang. Screenshot doang. Ini dari kayak akun. Ini 1,4K. Nggak ada satupun Kristen yang naik. Punah kawaten. Aduh. Yang sebenarnya andalanya si Ginting tadi, Ustaz. Gintingnya aja mau nipu-nipu gimana? Dari awal kita diskusi aja udah ngaur ngidul itu si Ginting itu. Iya, dari awal tadi mengatakan sama saya, Tuhannya katanya roh yang ada dalam kedagingan yang lahir dari rahim Maria katanya. Nah, Terus Daniel, mengatakan itu saja Tuhannya itu roh yang ada di dalam daging itu ada di mana-mana. Kan udah gabrul, dagingnya aja enggak pernah kemana-mana. Nih, Bunda. Ada yang mau disati? Yesus yang kau aniaya. Gitu ya. Saya itu kalau Bang Gurunda mengangkat ayat itu saya langsung ketawa. Kenapa saya ketawa? Kenapa saya ketawa? Karena masa ada orang bertanya udah tahu Tuhan kok masih ditanya gitu loh. Siapakah engkau Tuhan? Waduh. Udah tahu Tuhan kok masih ditanya. Siapakah engkau Tuhan? Pinter banget Paulus itu ngarang-ngarang. Pinter banget. Iya. Siapakah engkau Tuhan? Yesus yang kau aniaya. Kalau pertanyaannya siapakah engkau Tuhan, itu kan logis ya. Tapi kalau dia tanya siapakah engkau Tuhan, udah tahu Tuhan kok masih ditanya, gimana sih? Aku akan mengajarkan apa yang harus sampaikan. Nah inilah karena dia percaya kepada makhluk halus yang teraniaya, sehingga ajarannya kayak gini, tipu-tipu. Padahal Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu mengatasnamakan membawa-bawa namaku dan berkata akulah dia, Mesias palsu bertemu dengan nabi palsu. Nah jadilah si ginting asumsi. Nah sementara ya. Mohon maaf Gurunda, ya. ada pasien Gurunda itu di bawah saya itu Gurunda. Oh iya. Ini batu zakar juga ini. Apa itu tulisan namanya? Batu zakar digantung di pohon. Oh iya, silakan Bang. Salam kenal batu zakar. Apa kabar? Halo, salam kenal, kabar baik. Halo. Ya, salam kenal. Kolose 2 nomor 9.
batu sakarnya Yesus adalah Tuhan. Apa kabar? Al-Baqarah. Salam kenal. Ya, coba baca bahasa aslinya, coba Al-Baqarah, coba. Dan setiap umat Bahasa aslinya. Kau sama juga dengan si Sinting tadi, Sinting asumsi. Bahasa asli dari Al-Baqarah coba kau baca dulu. Atau kau mau baca of discussion is content. itu bukan bahasa aslinya, itu cupu tuyul tukang tahayul. Nantang-nantangin bahasa, tetapi Kalau kau membahas surah Al-Baqarah, kau baca aslinya dulu. kan punya bahasa. Itu untuk memahami Al-Quran, syarat pertama harus kamu lalui dulu, harus bisa baca. Wih, penyembah batu sakar, Anda bangsa mana? penyembah batu sakar. Kalau mau membahas Al-Quran, syaratnya kunci pertama harus bisa baca. Yuk Arab. Dasar tuyul, tukang tayul. Kolose 2 nomor 9. Mereka penyembah zakar ilahi. Saya lanjut sedikit ya, Gurunda ya. Mohon dikoreksi. Parah. Lanjut. Ah, sekaitan dengan ayat tadi yang Gurunda angkat itu bahwa siapakah engkau Tuhan. Kemudian terjawab dia lagi bahwa akulah yang engkau aniaya. Oke. Kita coba berpikir bahwa itu anggaplah kita itu benar. Bahwa itu adalah suara Tuhan. Nah sekarang bagaimana dengan Yohanes 5:37? Nah itu dia makanya. Ya kan? Berarti yang didengar itu suara hantu. Berarti kan sangat bertentangan kan? Iya Yohanes dong. 5:37. Iya kan? Iya dong. Matius 12 nomor 22. Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang kerasukan setan itu buta. Paulus buta nggak setelah dia mendengarkan suara? Akulah Yesus yang kau aniaya. Aku memberikan kekuatan kepadamu. Pergilah. Aku akan menunjukkan apa yang harus kau sampaikan kepada mereka. Ada kan gitu? Lukas 10 nomor 18. Aku Yesus berkata kepadamu, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22. Paulus melihat cahaya. Dan ketika melihat cahaya, terdengarlah suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 1. Di situ malaikat berkata begini. Itu Kisah Para Rasul 1 nomor 11 atau sebaliknya. Apa yang kalian lihat yaitu Yesus terangkat ke langit. Dia akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat Yesus terangkat ke langit. Jadi kedatangan yang kedua sama seperti engkau melihat dia ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit lengkap dengan jasadnya. Berarti kedatangannya yang kedua wajib hukumnya lengkap dengan jasadnya. Menurut malaikat dari penyelidikan wartawan Lukas. Nah sekarang yang datang kepada Paulus. Ada jasadnya enggak? Atau hanya suara saja? Suara saja. Sampaikan kepada mereka, aku tidak akan pernah meloloskan satupun. Semuanya akan kugiring ke dalam neraka bersamaku. Jangan pernah kau loloskan satupun. Sekali dia mengatakan engkau adalah Tuhan, selamanya dia akan bersama dengan kita ke neraka. Keren dong. Akulah Yesus yang kau aniaya. Si Mangku datang besok. Makanya dek belajar kok belajar lagi. Jangan sampai kau sesat selamanya.
Kan yang kau sembah sudah ngaku, akulah Yesus sang bintang timur. Bintang timur di dalam Yesaya 14, Helal bin Zakar, dia adalah Lucifer, iblis yang jatuh dari langit ke bumi. Gitu ya. Lanjut kawan-kawan, lanjut. Bagaimana mau belajar? Tambah belajar, tambah bodoh. Iya. 1 Korintus ini ceritanya, bukan Ji? Wah, tambah bodoh karena kenapa? Kalau di situ jelas-jelas bahasa Indonesia. Sudah tidak bisa ditafsir, kok masih ditafsir lagi? Nah itu dia. Nah itu, beda kalau Yang kita ditafsir. di Al-Quran kan? Yang ditafsir itu adalah original teks. Ini yang ditafsir terjemahan. Dasar dongok. Penyembah biji salak. Jadi luar biasa korbannya Paulus ini Gurunda ya. Luar biasa. Iya. 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 Kan Yesus Tapi- mengatakan dalam Matius 24 nomor 24 bahwa penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, nomor 26-nya juga begitu. Aduh, sudahlah teman-teman Kristen, mari yuk jujur belajar tentang Bible. Belajarlah kepada kami supaya kalian itu tidak disesatkan oleh pendeta. Kalau saya melihatnya Gerunda, kalau seumpamanya saudara-saudara kita yang orang Kristen itu mencoba membaca Alkitabnya atau Bible-nya itu dengan menggunakan logika sehatnya, hanya dua kemungkinan. Dia murtad atau masuk Islam. Itu saja. Dia tidak akan mungkin bertahan di Kristen. Bagaimana kira-kira menurut pendapat Gerunda? Betul itu, betul. Minimal mereka itu agnostik. Iya. Percaya adanya Tuhan. Betul kan, betul. Tapi kalau berbicara tentang Paulus ini, saya ini Gurunda ada juga cerita yang sedikit buat saya kayaknya ini agak-agak gimana gitu, agak-agak menggelikan juga gitu. Nah, di Kisah Para Rasul 20 ada seorang pemuda yang bernama Etikus. Karena Paulus ini berbicara lama banget sampai bosan orang dengarnya kan. Mati dia. Akhirnya pemuda ini yang duduk di jendela 3 lantai ini terjatuh karena mendengarkan khotbahnya Paulus ini sampai dia tertidur, membosankan gitu kan. Ketika pemuda ini terjatuh dari lantai 3, lalu Paulus turun ke bawah dan mendekap pemuda itu. Kata Paulus, jangan disebut, dia masih hidup. Orang sudah jatuh 3 lantai, bilang Paulus, jangan ribut, dia masih hidup. Bohongin lagi. Ini Tran KYM Muslim apa Kristen Tran? Tran KYM. Nah, ada suara. Gerunda kapan balik kanan? Rencana besok tiba di Jakarta kan, ke Jakarta masih ada beberapa jadwal. Bruna ada pernah ke Kalimantan ya? Yang rumah itu ya? Belum ada jadwal. Termasuk itu kan, termasuk ketemu Habib Bahar juga ada jadwal. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Bruna kalau api di Kalimantan ini kayak apa sih Bruna? Maksudnya Kalimantan harus mana dulu ini, Bang? Kalimantan Timur. Kaltim. Iya. Ada orang kita nggak di sini ya? Saya dari Bang Handi tadi gimana, Kaltim. Bruna. Ini pas kebetulan pakai Bang Handi ini Kaltim gimana? Bang Handi ada monitor. Api Kaltim ada nggak ya? Kurasa Kalimantan ada tapi belum di SK kan kalau nggak salah. Iya. Kalau mau ini daftar aja. Mau jadi ketua sekaligus jadi pengawas sekaligus menjadi sekretaris Saya sekaligus masuk jadi di bendahara. Kaltim kan sudah ada ininya, ada pengurusnya di situ semua Gurunda. Saya kira sudah ini. Saya nggak ngerti cuma anggota aja. Saya darian Gurunda, darian yang
Itu. Oh iya. Oke. Iya dari Yan. Ini pas kebetulan pakai akun Romawi biasa buat keliling-keliling gitu di Makanya dari tadi gua bingung. Ini kayak suaranya dari Yan ini apa kok Dener nih ya? Iya, betul. Ini user Muslim apa Kristen user? Kalau nggak jelas cepet-cepet turunin Kang. Bahaya Kang. Iya. Report. Nanti ada sesi di mana semua pengurus pusat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Gerunda? Ada sesi di mana semua pengurus pusat nanti itu kita satu komal untuk mencari pengurus di setiap provinsi. Misalnya malam ini kita menunjuk pengurus di Kalimantan Timur. Nah, nanti di situ kita akan memberi ruang kepada teman-teman yang ingin jadi pengurus di Kalimantan Timur, siapa ketuanya, siapa sekretaris, bendahara dan seterusnya. Habis itu kita SK-kan langsung dari pusat. Gampang kan? Nanti tinggal seleksi belakang layar apa program kerja mereka, saling nunjuk ditunjuk salah satu dari pembina, pengawas di sana, ketua dan seterusnya. Seperti itu teman-teman sekalian. Begitu juga provinsi yang belum ada apinya, kita segera akan bentuk. Iya, silakan. Jadi mungkin cuma sekedar satu masukan aja nih Gurunda untuk kedepannya nih API kan. Bahwa yang perlu barangkali juga dipertegas bahwa jangan sampai ada konflik kepentingan di dalam yayasan kita ini. Itu yang kadang mohon maaf ya, itu yang kadang menodai sebuah organisasi. Ya, seperti dulu yang kita bahas di Makassar di Bolang itu kan saya sudah sampaikan supaya ini demi kelancaran dalam perjuangan kita memperkuat API ini, mudah-mudahan kita berdoa API lah yang betul-betul menjadi salah satu yayasan yang betul-betul kokoh dan kuat serta besar di Indonesia inilah, mudah-mudahan sampai mancanegara dan sebagainya. Amin. Insyaallah. Cuma yang sangat saya anukan ya, karena kita ini kan learning by doing ya, belajar dari pengalaman yang masa lalu kan. Adanya seperti itu biasa di dalam tengah perjalanan, mohon maaf ini ya, terkadang ada kepentingan pribadi yang kita sisipkan di situ. Sementara dalam konteks ya, artinya kepentingan pribadi sendiri gitu loh. Nah ini yang biasa merusak, akhirnya begitu mereka ditegur, mereka keluar, terjadilah ya seperti yang terjadi kemarin-kemarin. Nah itu kan yang kita mau jaga sekali. Ya. Itu sih sekedar masukan aja saya Gurunda. Oh iya, betul. Setuju, Kanda. Memang betul. Nggak boleh ada kepentingan pribadi di dalam API ini. Nggak boleh juga memanfaatkan yayasan API untuk kepentingan pribadi. Seperti itu. Beda kalau seumpamanya yang Gurunda sekarang ya, ada juga beberapa teman-teman ya membuat suatu produksi, kemudian masuk di API mempromosikan, kemudian ada juga disisipkan untuk API, itu lain gitu kan, bukan itu yang saya maksud. Iya, Tapi terkadang ada kepentingan pribadi yang ada di dalamnya, akhirnya jadi bumerang buat kita dan akan mungkin terjadi permusuhan di antara kita gitu. Nah itu yang saya selaku pengawas, saya sangat tidak mengharapkan hal-hal seperti itu. Iya. Betul. Benar sekali, Kanda. Iya. Betul. Sepakat. Iya. Cepat-cepat pulang Kak. Kangen-kangen gak ini kurasa. Banyak PR yang harus saya selesaikan di Makassar ini. Aduh. Biarlah Kanda, saya mumpung masih di sini, saya selesaikan semua yang ada di Jakarta dulu, baru balik ke Makassar untuk merampungkan kerjaan yang ada di sana. Jadi untuk Gurunda sendiri ini saya menitipkan sebagai saudara, ya kan. Kita sudah bagian daripada keluarga ya, terlepas dengan API di MCMC bagaimana ya. Mudah-mudahan tetap Gurunda tapi istiqomah. Dari ya, artinya saya melihatnya itu, saya terus terang tadi merasa kagum sekali waktu saya lihat wawancara dengan Ari siapa itu,
siapa Hari Untung, Hari Untung. Ari Untung kan termasuk orang yang sangat luar biasa juga gitu. Nah, itu Gurunda sudah menuju ke sana. Iya. Sudah menuju ke sana, ya kami di sini semua dan saya pribadi itu bersama keluarga, saudara kita di sini mendoakan mudah-mudahan tetap istiqomah, rendah diri gitu. Ini satu lagi Gurunda, izin ya. Iya, Anda. Insya Allah. Banyak WA ke saya masuk nih, udah saya share juga ke Bang Andi, yang mengundang Gurunda Juma beserta para pengurus API ya, jajaran API untuk membuat seminar di masjid-masjid. Ini yang paling terdekat ini, yang undang ini yang dari Bogor. Cuma belum saya iniin, baru ke Bang Andi aja nih saya omongin. Jadi banyak masjid-masjid yang ingin Gurunda itu datang bersama jajaran API ya, membuat seminar-seminar di masjid-masjid. Tapi udah saya jelaskan bahwa Gurunda ini seorang kristolog, bukan kayak ustadz kayak Ustadz Abu Somad dan sebagainya, bukan gitu. Dan mereka emang menerima itu Gurunda, pengennya itu mereka itu seperti itu gitu, di masjid-masjid itu ada pengajaran seperti itu, biar tidak gampang masyarakat itu dimurtadkan gitu Gurunda. Kabar terakhir. Jangan kan seperti itu yang Santang ya. Di Sulawesi Selatan ini banyak antri yang meminta Gurunda itu menjadi khatib Idul Fitri. Bayangkan itu mau suruh Idul Fitri gitu. Ya saya takutnya kalau naik Idul Fitri bukan masalah Idul Fitri yang dibahas, masalah kristologi, mampus kita. Masalahnya kebiasaan kan? Ya itu kan benar kagak Gurunda? Iya, betul. Pada kebiasaan, pernah khutbah juga. Ternyata Ya, bahas. jangan sampai naik di Idul Fitri, ya bukan Idul Fitri yang dibahas. Apalagi kalau di situ dekat-dekat gereja, waduh, payah itu. Selama untuk menguatkan akidah kan nggak masalah Bang. Iya sih, tapi kan artinya mungkin bukan bidangnya. Yang begitu-begitu kan ada kajian-kajian mungkin ada bidang-bidangnya. Artinya kan Mbak Gurunda ini adalah memang khusus untuk apologet, benteng umat, ya kan, menjawab subhat-subhat gitu. Karena kenapa Kian Santang? Kami khawatirkan Gurunda ini kita tidak tahu. Ya kita tidak tahu. Kita ini sama-sama harus menjaga beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa salah satulah apologet yang saya anggap sangat berani. Saya terus terang kadang menegur beliau. Saudaraku, adindaku, pelan-pelan kalau bicara. Tapi itulah, banyak yang bilang sama saya biasanya, kok kenapa Gurunda seperti itu? Sebenarnya tergantung si lawannya. Tergantung lawannya. Kalau orangnya sopan-sopan, sangat sopan. Contohnya saya bilang waktu bicara sama Joshua Teu, ya kan tergantung latar pendidikannya. Gitu. Jadi kita jaga betul-betul ini karena yakin dan percaya. Makanya mohon maaf ini, kalau saya tidak berlebihan mengatakan bahwa inilah sakir naiknya Indonesia. Beliau lah sakir naik. Akulah Yesus. Iya, aku itu kupingnya. Iya, saya tidak melebihakan, berarti teman-teman mungkin sepakat bahwa di antara apologet selantang beliau ini mungkin jarang, ya. Saya merinding kadang biasa itu kalau beliau itu lagi debat itu, waduh, merinding gua. Nah. Sabar. Ini cobaan. Ini ujian teman-teman Kristen. Ujian buat kalian menguji otak kalian benar atau tidak. Mana otennya ini, Kanda? Gak ada lagi. Ada naikin lagi Bang Madu, katanya Bang Madu. Ini aku sambil mantau Akang, bukannya aku ndak mau naikin.
Ya, Iya, tadi Assalamualaikum. ada tippingan di bawah katanya lagi difitnah di Komal pakai akun palsu katanya. Nggak Oh, usah biarin. dihiraukan lah. Nggak usah Ketika dihiraukan. mereka menggunakan akun-akun bayangan-bayangan, ya akun-akun palsu, ya menggantikan akun-akun dari guru-guru kita, itu sebenarnya kita cukup tertawa saja. Karena apa? Itu menandakan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi guru-guru kita untuk berdiskusi secara nyata gitu loh. Jadi kalau mereka menggunakan akun-akun seperti itu, kita ketawain aja. Ya, itu menandakan ketidakmampuan mereka, ya, kelemahan mereka. Jadi mereka itu secara tidak langsung telah memperlihatkan kelemahan mereka, kedunguan mereka, karena tidak mampu dan tidak berani menghadapi kami secara nyata, begitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu diambil hati, biarkanlah. Ya, ini mungkin Bang Albar ada yang mau disampaikan, Bang Albar. Iya Bang, terima kasih Bang Hos. Mau nanya aja sih, kalau saya dari Provinsi Banten, di Provinsi Banten itu udah ada api belum ya Bang? Banten itu kemarin yang saya tahu itu masuk ke Jabotabek deh. Iya, areanya mau di Jawa Barat. Tapi Provinsi Yesus. Kesana lagi. Aku nggak bayang. Kalau Banten, John, naik John. kalau Banten Biji kayaknya sakar, sih, biji sakar. Banten masuk ke Jabotabek. Gimana Kanda? kalau Banten kayaknya belum ada Gurunda ya. Oh, Banten. Banten belum. Kayaknya belum kayaknya. Tapi kemarin itu ada penunjukan langsung ke Budak Angon, ya Akhi Budak Angon. Banten atau apa kemarin beliau? Jabar itu Gurunda. Kalau Iya, Banten iya, itu masuk. Dia Jabar. Saya buka kamera teman-teman. Jadi kalau di Agartha ada Bang Suma, di sini juga ada Bang Suma. Berarti sudah punya saingan dua natur. Yesus. Berarti Tuhanmu bukan cuma dia yang dua natur, Bang Suma juga. Akulah Yesus yang kau aniaya. Saya 2 minggu lalu itu kejebak dengan akunnya Gurunda itu. Saya kejebak masuk ke situ, dia hostnya, dia kan hostnya itu yang Bang Suma, diam. Masuklah Kristen, ngata-ngatain Allah di situ sama Muhammad, tak semprot di situ. Oh, premen dia kiri kanan. Datang Bang Goto, ngetik di bawah. Saya tidak pernah perhatikan ketik di bawah itu. Dia bilang, Bang Goto sakit tangan saya, katanya ngetik ini ngingatin. Ini host, ada Nasution ini, disapa dulu host. Ya, Muslim itu Bang. Kolose 2 nomor 9. Batlas. Ini ada si Pangeran. Si Pangeran ini Kristen tapi ngaku-ngaku Jawen. Tidak, saya bukan Kristen, bukan juga Islam. Saya kejawen. Nah, Kristen. Ya, Kristen. cuman mau tanya ini. Kan sebelumnya saya memang kan sedang mencari yang namanya Bang Zuma begitu. Dan saya melihat itu kayaknya kok mempunyai ilmu begitu. Ya, masalahnya sama Anda apa? Ya, saya mau mencoba atau mengetes ilmu. Mau ngetes. Kamu mau ketemu sama Gurunda? Ya kan nggak mungkin kalau saya bertemunya di offline kan begitu. Ya mencret lu di celana lu kalau ketemu offline lu. Sebelum Berak di celana lu. sebelum kamu mau ngetes guru saya mau bertanya dulu sama kamu. Ya.
Kejawen itu ajaran dari mana? Kejawen itu ajaran dari nenek moyang terdahulu. Nenek moyangmu siapa? Seorang pelaut. Apaan nenek moyang kau bilang kau bapak dari Kalimantan, mama dari Bali, ikut kejawen Nenek gimana moyangmu coba? orang mana saya tanya? Satu-satu dong kalau Iya, nenek mau moyangmu melawan orang mana? itu. Ajaran kejawen kata kamu dari nenek moyang. Nenek moyang yang mana? Ya nenek orang-orang tua terdahulu kan mungkin sebelumnya saya hadir ini Orang kan tua sudah terdahulu yang mana? Bisa dijelaskan? Udah bang, dia oten bang, dia oten bang. Iya, siap. ada kejawen dia, ada kejawen. Iya betul memang di Pulau Jawa ada kejawen, Bang. Iya, dia bukan orang Nggak apa-apa kita coba ikutin. Maksudnya kan ini Oh, menurut nggak boleh Anda ini begitu pangeran. bang. Ngikutin maksudnya mau apa dulu begitu. Enggak, maksudnya Ya kan mengikutin Anda gitu loh. Anda mengatakan Anda kejawen, silakan. Itu hak prerogatif Anda. Sekarang Anda mau ngetes Mbak Gurunda ini dalam hal apa mau di ngetes? Ya coba tanya dulu ke Guru Dalu, tanya, silakan. Apa Tunggu, sebelum bertanya ke saya juga harus tahu identitas dia dong. Sebelum Iya, bertanya. betul, Guru. Iya, Saudara betul. Pangeran Silakan, ini silakan. kelainan tahun berapa? Saya kelainan tahun 90. Kelahiran, kucluk. Iya, kelainan Kelainan tahun berapa bang? 90-an saya. Masih muda kok saya. Oh jadi dari tahun 90-an Anda sudah ada kelainan berarti ya? Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Bagus. Lalu apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Enggak, ya. Ya mungkin saya ingin bertanya nih, boleh ya? Boleh. Untuk penjelasan dari, kan saya juga pernah tuh mendengar bahwasannya Al-Quran itu sendiri ialah kitab yang suci begitu. Dan itu dari Tuhan yang Maha Esa begitu. Iya. Nah, dan pertanyaannya apakah bisa dijelaskan kepada saya begitu? Bahwasannya memang Al-Quran itu sendiri memang benar-benar kitab yang suci begitu. Tidak bisa disamakan atau diserupakan begitu. Begitu Bang. Ya. Berbicara mengenai sebuah kitab. Termasuk Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kitabullah, kitab Allah atau ketetapan Allah kemudian. Kenapa Al-Quran ini disebut sebagai firman Allah? Jadi di situ ada dua kata, firman, ketetapan, kehendak, ide, gagasan, dan juga Allah, pencipta, sang pemilik. Ketika dikatakan firman Allah berarti ucapan atau kalimah dari yang maha mengetahui. Nah, kalau yang berbicara adalah yang maha mengetahui, berarti sang pemilik pengetahuan ini mengetahui semua aspek kehidupan manusia, apapun itu. Maka ketika dia berbicara, maka kalimahnya itu wajib hukumnya selaras dengan akal ciptaan. Tidak boleh kemudian salah. Kenapa? Sepintar-pintarnya manusia, pencipta langit dan bumi ini harus jauh lebih pintar. Berarti cakupan penyampaian kalamnya harus bisa dipahami oleh umat manusia. Dan itu harus selaras dengan kemaslahatan hidup manusia. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran datang untuk dijelaskan kepada seluruh umat manusia agar manusia tahu, paham apa yang harus manusia lakukan. Agar mereka kemudian mengetahui apa yang mereka harus kerjakan. Nah, artinya apa? Ketika Al-Quran itu berasal dari firman yang maha mengetahui yang disebut Allah, yang disebut Tuhan, maka nggak boleh salah. Tidak boleh bertentangan dengan akal ini. Nggak boleh.
Nah sekarang permasalahannya adalah Al-Quran menantang. Ini sudah 1400 tahun silam. Belum ada ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh umat manusia hari ini yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Sedangkan dia ditulis 1400 tahun yang silam. Kejawen kitabnya tahun berapa? Selaras enggak? Kayaknya selaras, cuman memang kalau untuk kejawen sendiri lebih dulu ya, kayaknya seperti itu. Kalau sepengetahuan saya, makanya kan ini saya tanyakan untuk kebenarannya, bahwasannya Al-Quran itu sendiri ialah kitab yang suci begitu. Dari kebanyakan umat muslim ya mungkin mengatakan hal seperti itu. Iya, memang betul. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah sekarang kalau Al-Quran itu memiliki pertentangan di dalamnya, maka sudah pasti kemudian orang-orang yang memahami tentang Quran akan meninggalkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu satu huruf aja, itu melahirkan kemudian disiplin ilmu. Hurufnya saja, tanda bacanya, bahkan cara penyebutannya saja, itu harus memiliki disiplin ilmu. Apalagi kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Nah adakah kemudian orang yang memahami Quran itu menemukan sesuatu yang bertentangan dengan akal? Tidak ada sampai hari ini. Makanya belum ada orang murtad karena belajar Quran. Belum ada. Belum ada. Tunjukkan satu orang di dunia ini yang murtad gara-gara dia mengkaji kandungan Al-Quran berdasarkan disiplin ilmu Quran. Itu belum ada. Iya. Tadi kan Bang Zuma mengatakan bahwasannya Al-Quran itu tidak ada ya sama sekali untuk mungkin kesalahannya begitu ya? Iya. Ah, kalau untuk hal itu saya malah bertolak belakang begitu. Silakan. Bahwasannya ketika Bang Zuma mengatakan itu tadi Al-Quran itu sendiri tidak ada kesalahan begitu. Saya bertolak belakang dan tidak sependapat. Kira-kira ya silakan, namanya juga Anda tidak mengimani. Iya silakan. Silakan ya, Anda tunjukkan. Gini. Gimana? Sedangkan firman itu kan sebenarnya gimana? Kalau untuk dikatakan firman itu kan berarti perkataan kan seperti itu. Dan apakah jikalau firman itu telah menjadi manusia itu ada kesalahan begitu? Ini semisalnya saja, katakanlah saya berkata, saya berfirman begitu. Atau aku berfirman kepada semuanya begitu. Ya. Apakah itu saya salah atau benar begitu? Maksudnya Anda berkata dan perkataan Anda itu menjadi Anda. Coba logikakan dulu itu Bang. Ya, tadi kan saya mengatakan kalau saya sendiri firman itu menjadi manusia. Kan begitu. Contohnya ini saya yang berkata begitu. Aku berkata kepada kalian semua ini bahwasannya firman itu telah menjadi manusia. Nah, kira-kira untuk penilaian atau sudut pandang Bang Zuma sendiri dan lain-lain ini apakah saya salah atau benar begitu? Tidak salah Bang, nggak salah. Artinya gini, misalnya nih saya contoh nih, saya seorang arsitek berkata kemudian saya akan membangun rumah sakit di wilayah ini. Berikutnya kemudian beberapa tahun rumah sakit itu berdiri. Lalu ada orang yang datang mengatakan rumah sakit ini pada mulanya adalah perkataan Bang Zuma. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi rumah sakit itu bukan Bang Zuma. Yang salah adalah ketika orang memahami bahwa perkataan itu adalah Bang Zuma sendiri. Berarti rumah sakit itu adalah Bang Zuma. Pada mulanya adalah perkataan itu bersama-sama dengan Bang Zuma dan perkataan itu adalah Bang Zuma. Perkataan itu telah menjadi rumah sakit. Bang Zuma jadi rumah sakit. Itu yang keliru. Itu yang keliru Bang. Artinya
pada mulanya adalah alat berkata. Alat berkata itu bersama-sama dengan Bang Suma. Dan Bang Suma dan alat berkata itu adalah Bang Suma itu sendiri. Kenapa? Karena ada pada diri Bang Suma. Nah, perkataan yang keluar dari alat berkata-kata itu telah menjadi rumah sakit. Bukan berarti mulut saya jadi rumah sakit. Bukan berarti saya yang menjadi rumah sakit. Nah, yang menjadi teman-teman sekarang ini, ketika dia mengatakan firman itu telah menjadi daging, seakan-akan sang pemilik perkataan itulah yang menjadi daging, menjadi manusia. Padahal saya ingin membangun rumah sakit. Itu kan kata-kata, itu kan firman. Nah, perkataan saya ini kemudian terbukti menjadi rumah sakit. Maka pada mulanya rumah sakit ini adalah perkataan. Tetapi sang pemilik perkataan tidak menjadi rumah sakit. Nah gitu Bang. Ya, jadi kesimpulannya rumah sakit itu bukan saya yang mengatakan begitu ya. Tapi Bang Zuma sendiri yang mengatakan bahwasannya firman itu menjadi rumah sakit begitu. Ya, itu Bang Zuma, betul. Ya. Jadi kira-kira saya benar atau salah Bang Zuma? Tidak salah. Yang salah. Saya yang mengatakan, yang salah kalau Bang Suma sang pemilik perkataan yang menjadi rumah sakit, itu yang salah. Ya, kalau saya tadi kan mengatakan bahwasannya firman itu telah atau sudah menjadi manusia begitu. Kira-kira gimana? Benar kan? Itu tidak salah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak ada yang salah. Segala sesuatu yang terjadi, yang berada, ciptaan, pada mulanya adalah kun. Perkataan. Fayakun, maka jadi. Oke. Jadi gini Bang, menurut Bang Zuma nantinya jikalau ada seorang ya atau manusia lah begitu mengatakan bahwasannya firman itu menjadi manusia, itu kira-kira dibenarkan juga tidak? Saya benarkan. Ya. Iya. Cuman masalahnya sekarang ini teman-teman kita yang mengatakan firman yang menjadi manusia, dia menganggap bahwa sang pemilik firman yang menjadi manusia. Bedakan itu Bang. Ya. Kalau perkataan menjadi manusia, firman, sabda menjadi manusia, artinya instruksi. Misalnya saya nih, saya ingin makan nasi. Itu perkataan. Istri saya masak nasi. Makan nasi ini pada mulanya adalah perkataanku. Bukan aku yang menjadi nasi. Nah sekarang yang ada di luar Islam, perkataan itu keluar dari mulut Tuhan, Tuhannya yang jadi nasi. Apa buktinya? Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Yang sang pemilik perkataan lah yang menjadi manusia. Kelirunya itu di situ. Tapi kalau dikatakan perkataan menjadi manusia, ya tidak salah. Segala sesuatu yang tercipta di atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Atas kehendaknya. Yesaya 55 nomor 6. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, semuanya ada. Perintah dijadikan dari perkataan, susunan kata-kata, kalimat. Jadilah terang, terang jadi. Matahari ada. Matahari pada mulanya adalah firman. Bukan pemilik firman yang menjadi matahari. Nah, begitu juga Yesus. Yesus pada mulanya adalah firman. Perkataan Tuhan. Wahai Maria, hamil. Lahirkan manusia bernama Yesus. Lahir, berarti Yesus pada mulanya adalah firman. Bukan sang pemilik firman yang menjadi Yesus. Kelirunya adalah mereka mengimani seakan-akan gini nah. Maria, hamil. Habis berkata begitu lari dia masuk ke dalam rahimnya Maria. Baru keluar lagi. Wah, itu yang salah Bung. Salah. Itu keliru besar. Dimasukkan. Ya, iya memang seluruh manusia itu adalah roh Allah. Kejadian 6 nomor 3. Rohku, Elohim berfirman, rohku tidak akan diam selama-lamanya dalam diri manusia. Ayo,
Ya, maksudnya gini Bang Zuma. Kalau untuk yang tercatat di Al-Quran itu sendiri, itu bagaimana begitu? Maksudnya? Yang Ya. tercatat? Maksudnya Bang? Ya, kalau untuk firman itu sendiri, penjabarannya kalau di Al-Quran itu bagaimana dan seperti apa begitu? Apakah... Kalau firman, kalimah dengan kalam itu beda Bang. Kalau kalam itu sifat. Sifat berkata-kata. Sedangkan kalimah itu adalah perkataan. Sifat berkata-kata dan perkataan itu berbeda. Knalpot dengan suara yang keluar dari knalpot itu berbeda. Mulut dan suara yang keluar dari mulut itu berbeda. Antara mulut, kalam, dan kalimah, suara yang keluar dari mulut itu berbeda. Nah sekarang teman-teman kita itu nggak bisa membedakan antara kalam dan kalimah. Antara mulut dengan kalimat, ucapan, perkataan. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu tadinya bersama-sama. Kenapa bersama-sama? Karena bersumber dari Tuhan. Jadi firman bersama-sama dengan pemilik firman. Betul. Ketika dia terlontar trak, maka firman itu menjadi pribadi baru. Firman itu menjadi individu baru. Berarti dia bukanlah pemilik firman, tetapi dia adalah sesuatu yang keluar dari firman. Contoh, mesin. Mesin yang mengeluarkan produk. Ya, misalnya mesin sampo pencetak buku misalnya. Nah, mesin yang mencetak kertas itu bukan kertas. Mesin adalah sumber kertas, tetapi dia bukan kertas. Tuhan adalah sumber firman, tapi dia bukan firman. Dia berfirman karena pada diri Tuhan itu ada kalam, sifat berkata-kata. Jadi perkataan Bang Suma itu bukan Suma. Berarti Tuhan ya, yang berkata-kata itu Tuhan begitu. Yes. Berarti Tuhan. Kalimat yang keluar itu bukan Tuhan, tapi ketetapan Tuhan berupa ketetapan. instruksi. Yes. Kalau untuk Tuhannya sendiri, Tuhan itu sang pemilik, sumber. ya, maksudnya kan tadi dari firman, kan begitu. Katakanlah Tuhan berfirman kepadamu dan kepada kalian begitu. Ya. Iya. Nah, firmannya kemudian disampaikan oleh malaikat. Kan tidak mungkin Tuhan berfirman dari langit. Hai seluruh umat manusia. Maka pecah gendang telinga kita. Maka Tuhan mengutus malaikat. Atau mengutus nabi. Nabi yang menyampaikan kemudian. Yang sampai kepada kita berupa buku misalnya ada buku. Itu bukan Tuhan. Itu kertas dan tinta yang menorehkan kemudian kalam Tuhan berupa kalimat. Dan itu bukan Tuhan berarti kan? Bukan. Ya. Siapa bilang Al-Quran itu Tuhan? Bukan. Ya, maksud saya kan tadi saya menanyakan Al-Quran itu sebenarnya kitab dari Tuhan kan begitu. Iya, dan dikatakan betul. kitab yang suci kan begitu. Berarti untuk Al-Quran itu sendiri kitab yang suci namun bukan dari Tuhan begitu. Ya kan itu bukan dari Tuhan. Kenapa bisa Bang? Kenapa bisa? Iya. Ya karena saya mengatakan seperti itu. Oh, kirain yang sebenarnya kalau Anda yang mengatakan sih nggak masalah. Ya, cuman sebenarnya saya nggak dapat poinnya sih Bang dari tadi. Enggak, alasan kamu mengatakan seperti itu apa? Ya karena Bukan nggak dapat poinnya, memang kau menutup akal kamu. Enggak, karena saya memang tidak memahami apa yang disampaikan Bang Zuma itu tadi. Sedikit yang saya dapat pahami begitu. Enggak banyak. Anda kan bertanya tentang firman. Berarti bertanya tentang perkataan. Sekarang apakah perkataan Anda adalah Anda? Perkataan saya, apakah saya? Ya saya. Oke, coba Anda sebut kata monyet. Monyet. Nah, apakah monyet Anda? Bukan. Saya Anda bukan katakan monyet. tadi, Anda mengatakan perkataan Anda adalah Anda. Gimana dong? Iya, saya manusia, bukan monyet.
Loh, tadi Anda mengatakan monyet. Perkataan Anda adalah Anda. Anda berkata monyet. Apakah Anda monyet? Monyet. Baguslah kalau Anda ngaku monyet. Udah selesai. Malah saya diskusi dengan monyet, Bang. Maaf, Iya. Bang. Ya. Jadi yang tadi ya Jadi poinnya sedikit jadi buat nyemot ya, buat monyet ya sedikit. Ini cuman berandai-andai. Seandainya perkataan kamu itu yang keluar dari mulut kamu itu bisa menjadikan sesuatu. ya Ketika kamu ingin menjadikan sesuatu, misalnya kamu berkata, jadilah monyet. Monyet itu jadi. Apakah monyet yang jadi itu kamu juga? Iya katanya. bukan. Kan bukan. Tadi Anda mengatakan Perkataan perkataan itu Anda kamu adalah juga, Anda. Gimana gitu. dong? Ketika perkataanmu itu menjadikan monyet, seandainya kamu diberi kelebihan, perkataanmu itu bisa menjadikan sesuatu. Ketika kamu berkata, perkataanmu itu bisa menjadikan sesuatu. Nah, perkataanmu itu menjadikan sesuatu monyet. Apakah monyet itu kamu juga? Enggak, bukan saya. Ya kan begitu. Tadi kamu mengatakan Tiba-tiba kamu itu yang menjadikan itu kamu juga gitu. Ya. Giliran dijadikan monyet lu nggak terima, lu ada-ada aja lu ini. Enggak, tadi kan gini. Sebenarnya tadi yang poin yang saya dapat bahwasannya Bang Zuma sendiri membenarkan firman itu telah menjadi manusia, kan begitu. Menjadikan manusia. Udah monyet mending di bawah aja, kalau monyet nggak pantas diskusi. Jangan gitu dong. Ini Abdul. Benar itu, perkataan itu adalah pemiliknya sendiri. Iya. Masa ngasih contoh seperti itu gimana sih? Aduh. Enak ini jadi santapan sahur Gurunda. Aduh, parah. Jadi kamu baca lagi Bible kamu lah. Kamu buka Ulangan 18 di situ apa bunyinya? Jadi firman itu sama dengan Allah berkata, Isa itu adalah utusan. Utusan itu adalah seorang anak manusia. Isa itu firman Allah. Berarti Allah monyet gitu ceritanya. Ya tiba-tiba ke Isa seperti itu gitu loh. Lucu. Anda yang mengatakan tadi. Dong, masa Anda yang suruh mengatakan mengatakan tadi. aku monyet. Adakah orang menyuruh mengatakan dirinya monyet? Itu cuma suruh. Saya berbicara kepada si kejawen tadi. Jangan kamu pelintir gitu Jangan loh. mau percaya. Kita kan Iya, sekarang saya tanya, Tuhan kamu itu yang mana? Sama aja. Enggak, kamu ini mana? Kamu Kristen, Muslim atau apa? Saya Kristen Bang, Kristen dia Bang. Kamu Kristen, penyembah anaknya Maria. Jalan lurus. Iya, kamu Kristen penyembah anak Maria, betul? Penyembah pneuma ini. Yang jelas Tuhan kami itu tidak mewajibkan umatnya masuk neraka, enggak? Iya, saya tanya sama kamu. Kamu ini penyembah anak Maria, betul? Berarti itu bukan Tuhan. Tidak usah kemana-mana dulu. Harus jelas dulu. Kamu ini apa? Saya butuh jawaban dari kamu. Kamu ini Kristen atau bukan? Kristen yang Oh, jalan. Kristen. Kamu yang dilahirkan oleh Maria itu Tuhan atau bukan? Tuhan lah, dia kan anak Tuhan. Iya. sama dengan Tuhannya Bunda Maria siapa? Isa itu ibunya Itu Maria. sebelum larinya ke Isa, Allah dong. Tuhannya Bunda Maria siapa? Kalau yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan, Tuhannya Bunda Maria siapa? Saya tanya. Kenapa? Kalau yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan, Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhan Bunda Maria adalah Allah. Tuhanmu yang mana? Aduh. Tuhanku Yesus. Ini loh Oten ini. Telah berfirman, inilah anak. Iya, jadi Ini Tuhanmu. Tuhanmu ada dua Abdul, gitu. ini Tuhanmu Abdul. Abdul, ini Tuhanmu. Sama kalau Abdul. kalau Alkitab Nih, jujur. Kolose 2 nomor 9 Allah ini berkata Tuhanmu sendiri langsung. Nih, batu Inilah lasuk. anakku yang tunggal yang kuberikan kepada kalian. Jelas kalau Alkitab jujur. Kalau Al-Quran nggak jujur. Tiba-tiba aja bilang jelas. Kenapa? Karena Allah tidak mengakui. Padahal Allah Iya, yang berkata saya Tuhannya. tanya,
Siapa? kalau yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan, terus Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus dong. Oh, jadi Makanya dia meminta pada adalah Yesus. Tuhanku gitu. Makanya Judulnya dia meminta anakku pada adalah Yesus, Tuhanku gitu. berikanlah kita ubahlah Maria air ini menjadi menuhankan anggur. kandungannya sendiri gitu. Apa? Karena dia percaya. Yesus bisa melakukan apa yang dilakukan. Mana dalilnya? Coba tunjukkan di mana Sama kalau dalilnya nggak Yesus. miring line Eh, apa yang line bisa organ dilakukan memangnya Allah? harus miring Abdul, dulu ya. Abdul. jadi organ. Saya tanya Coba kau tunjukkan apa yang dalilnya di mana Mulai dia kejang menyembah dia, anaknya. mulai kejang dia ngomong. Aku. Memang tipenya Ayo. dia seperti ini. Abdul. Sekali dia diberi Ayo. kesempatan Jangan berbicara, takut. udah kayak Nauki dia tidak berhenti Baca dia. bahasa Di mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Tunjukkan. menyembah itu bukan mesti sujud. Alah, banyak cerita. Menyembah Sekarang itu di mana menghormati. Maria menyembah, Maria mengibadahi, meminta mempertuhankan. pada anaknya Yesus. Di agar mana menjadikan Maria air itu mempertuhankan? menjadi anggur. Di Karena dalam mana? pesta. Di mana Maria mempertuhankan anaknya? Di mana? Dasar penyembah anak durhaka kau. Takut dong. Sama dengan coba di mana Di mana ada manusia dalilnya? bisa Anda mengatakan tadi ada Maria manusia menyembah bisa terkemuka di Yesus. surga, ayo. Hanya di Tuyul, Al-Quran. bukan tahayul, penipu, pembohong, pendusta. Anda Anu, mengatakan Al-Quran itu. Maria menyembah Aduh, anaknya Al-Quran bohong. Yesus. Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. hanya- Tunjukkan. bisa Penyembah batu Tuhan yang sakar. bisa jadi terkemuka. Penyembah Betul. batu sakar, Yang kutanya menolak samamu. Penyembah batu sakar. Kau memfitnah Maria. Kau memfitnah Maria dengan mengatakan Maria menyembah anak kandungnya. Di mana dalilnya? Kulin perjutup itu salah nanti pantat engkau ya. Ngomong asal nyerocos saja. Iya, Nih iya. Kolose 2 nomor 9. Nih Tuhanmu nih. Tidak mungkin Maria menyembah ini, nggak mungkin. Iya Bapak tadi itu itu salah, kelas-kelasnya itu kelas-kelasnya ini Bunda. Saya hafal, soalnya saya sudah sering ini kan. Itu orang-orang yang miring semua itu. Jadi Kristen ini masih ada yang santai, masih ada yang santun, ada yang miring ngalah-ngalahin monyet miringnya. Iya, jadi ketika memberitakan Bible ke segala makhluk itu saya mencoba ayat tersebut untuk menginjili monyet. Saya bawakan dalil Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Monyet manggut-manggut, ngerti Yesus itu utusan. Lah Oten, Yesus Tuhan. Ya sebenarnya lebih cerdas monyet apa Oten? Gue bingung gitu loh. Ada tamu lagi. Sekalian aja. Iya. Selamat pagi, AA. Selamat pagi. Agama apa? AA? Lagi ingin belajar tentang Muslim, Bang. Oh, lagi pengen belajar tentang Muslim. Awalnya dari agama apa? AA? Agama KTP. Iya, agama KTP-nya apa? KTP-nya Islam. Monyet satu lagi muncul Gurunda ini. Bang, bolehkah bertanya? Agamanya Islam berarti ya? Ya, semoga diridhoi. Loh kok semoga diridhoi? Kita butuh kejelasan, Bang. Iya, yang menjelaskan saya diterima Islam itu kan bukan saya. Jelaskan. Siapa yang menjamin diri Berarti kita sudah Islam? Anda tidak pede jadi Islam gitu? Enggak, saya tanya siapa yang menjamin diri kita sudah Islam? Iya, Anda tidak pede. Kalau saya sih Islam, Bang. Pede saya. Ya, nggak apa-apa, sah-sah saja. Berarti Anda tidak pede. Kenapa? Berarti Anda tidak pede dengan keislaman Anda. Kebiasaan menyimpulkan sesuatu. Kan Penyakit antara itu. pede dengan tidak pede, Bang. Saya pede, Abang pede enggak? Saya itu butuh validasi.
kalau saya disahkan sebagai Islam, saya butuh validasi. Gurunda mau yang kayak gini Gurunda? Kalau ndak mau, ndak apa-apa gitu Gurunda. Ini si A ini tadi ditanya simpel aja loh sama Ustadz saya. Agamanya Anda apa, Bang? Sebenarnya simple Yang Anda dan yakini saat rumit ini, yang itu Anda yakini tergantung saat ini. pada pemikiran diri kita, bukan Yang pada letak Anda pada orang lain. yakini saat ini, apa yang Islam Anda itu imani? tidak ribet, Bung. Kalau pengikut Nabi Muhammad itu nggak ribet. Kalau ditanya agamamu apa, Islam. Apa semudah itu, Bang? Jadi Islam. Oh iya, yes, semudah itu. Tapi untuk menjadi Muslim itu tidak gampang. Oke, mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan, mengimani Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Wah ini, buang aja Bang. Jadi si A ini. Loh, kena report Gurunda ya? Nah. Udah. Bang Oh, ini dia yang report. Bang Jan Santang, Ustadz Madu, Bang Handi, Bang Penta izin ya, sudah subuh saya sudah masuk. Ini sudah masuk ambil air juga sudah duluan subuh itu. Terima kasih Bang sudah dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena report lagi Gurunda ini. Ngapa sama gua? Apa sih OTT nih? Iya, tiga akun loh Gurunda kena loh malam ini. Wah, benar-benar parah. Mau kalian tuh apa? Mau kalian ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dicek Gurunda ada di bawah nggak, Bang Madu? Bentar. Kasihan 3 akun Gurunda kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dibantu Bang? Enggak Bang, cuma ikut aja Bang. Kalau nggak ada yang disampaikan Bang, tunggu di bawah aja Bang ya. Soalnya ini ada yang mau dinaikin nanti biar ada slot buat diskusi Bang ya. Oh iya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa Bang. Siap. Bener ya nggak ada yang mau disampaikan ya? Nggak ada Bang. Gue cuma mau tanya Bang. Oh mau tanya, silakan. Nah, Bang Daman kerja. Kerja. Ini mau tanya, kenapa agama Kristen sama Islam itu bertentangan? Nah, ini kesukaan. Enggak, ini aku suka. Bentar. Gini, benar bang. Gini Bang. Kan sebenarnya Bang. Kan gini. Ya, gini Bang. Bentar, ayamnya lagi bunyi. Di bajunya. Jadi gini Bang disebutkan kan. Bang pernah dengar lakum dinukum mulyadin enggak? Saya non muslim Bang. Hah? Akun habis. Astagfirullahaladzim. Kirain musliman tuh Bang. Lanjutlah Bang. Nggak usah turun, lanjut. Iya Pak. Saya cuma sharing aja. Suka kalau gini. Berundaku tidak mempunyai akun lagi. Ada. Ya, itu, Bang. jadi itu dulu. Pernah dengar nggak lakum dinukum mulyadin? Nggak pernah. Nggak pernah? Bikin lagi Gurunda akunnya. Nah, jadi pada masalah lakum dinukum mulyadin dikatakan seperti ini. Itu artinya ketika di dalam terjemahan artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi setelah kita meneliti Al-Quran itu tidak turun di Ciamis, tidak turun di Ciater, tidak turun di Jakarta Pusat ataupun di manapun di Brazil, tapi dia turun di Arab. Maka konsekuensi bahasa yang harus kita pelajari itu bahasa Arab, yaitu konteks bahasa aslinya, yaitu di Arab. Dalam bahasa Arab, lakum dinukum mulyadin, salah satu maksud daripada lam adalah limilki, milik. Ya, milik. Artinya makna di situ
maka milikmu agamamu, milikku agamaku. Sekarang ada satu sosok Nabi kami yang mulia. Beliau berdoa di dalam Al-Quran, Salamun alayya yauma wulidtu. Sejahterakan namaku, bersihkan namaku Tuhan. Yauma wulidtu, saat aku dilahirkan. Di mana kalian memfitnah telah lahirlah Tuhan di negeri Daud. Tapi Isa tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang lahir di negeri Daud. Tapi karena hanya ada orang yang kemudian ingin menyembahkan, mereka mengatakan itulah Tuhan yang lahir di negeri Daud. Pertanyaan saya, kalian mau percaya Isa yang kalian fanatikkan, Yesus yang kalian fanatikkan, atau mau percaya perkataan orang, pandangan orang terhadap dia bahwa telah lahirlah Tuhan di negeri Daud? Oke. Yang kemudian salamun alayya yauma wulidtu, hingga kemudian nanti saat aku dimatikan, di mana mereka mengatakan apa? Saat mereka memfikirkan bahwa aku telah mati, difitnah aku untuk kemudian menebus dosa mereka, difitnah kemudian aku untuk menjadi tebusan dosa mereka. Salamun ya Allah, bersihkan, sejahterakan, clearkan namaku. Oke. Salamun alayya yauma wulidtu, apa namanya itu? Potong aja ayamnya. Wa yauma ub'atsu hayya, saat kemudian nanti di alam kebangkitan mereka kemudian menuntutku. Ini bahaya nih. Ayamnya masuk Roh Kudus. Wa yauma ub'atsu hayya, dan saat kemudian aku dibangkitkan, mereka dari alam kebangkitan menuntut semuanya. Mereka semuanya menuntut aku, mengatakan apa? Mana pertanggungjawabkan? Bukankah kami telah bernubuatan atas namamu? Bukankah kami telah bermukjizat di atas namamu? Bukankah kami mengagungkan namamu? Hingga kemudian apa dikatakan? Enyahlah kau iblis, kan? Untuk menunjukkan apa? Bahwa di alam ub'atsu hayya, di dalam kebangkitan tersebut Nabi Isa masih meminta kesejahteraan namanya. Masalahnya di dalam kitab kalian memfitnah Nabi kami. Makanya tidaklah berlaku milikmu, tidaklah berlaku milikmu adalah milikmu, milikku adalah milikku. Kenapa Islam tidak bertentangan dengan ajaran lain? Misalnya orang yang menyembah kodok, misalnya orang yang menyembah Brahmana, misalnya Buddha, misalnya. Kenapa tidak bertentangan? Alasan tidak bertentangannya karena apa? Milik mereka adalah agama mereka, milik kami adalah agama kami. Sedangkan kalian, apapun yang menjadi milik pada Islam jadi milik kalian. Itu yang jadi masalah. Oh iya bang, paham saya bang. Makanya nggak akan karena damai gitu. Karena di agama Kristen Yesus kan di pandangan umat Muslim kan tidak disalibkan tapi dimuliakan, ya kan bang? Halo. Iya betul bang. Betul kan bang? Dimuliakan. Betul. Tapi kenapa kaum Kristen kok malah menjadikan dia Tuhan dan disalibkan, padahal dia tidak disalibkan, diserupakan, gitu kan bang? Lah, karena yang saya tanya, yang kedua ini bang, yang kedua ini aja bang. Isa menurut pandangan saudara Muslim itu Yesus kan? Tapi dalam sejarahnya kok beda bang? Sejarahnya beda karena ada akal yang menciptakan dalil bang. Paham nggak akal menciptakan dalil? Loh, maksudnya kayak Ibu Isa Maryam, saudara Maryam, Ibu Isa Harun. Sedangkan di Kristen saudara Maria Zakaria. Itu masuk ke ranah apa ya bang ya? Adat, culture, tahu ya culture ya, culture Arab. Culture Arab ya. Kalau kita memanggil misalnya abang namanya Jerikol, itu siapa? Bang Madu. Itu siapa? Bang Kian. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memanggil nama. Tapi di Arab ada 3 pemanggilan. Ada dipanggil secara nama, ismon namanya, dipanggil namanya. Misalnya apa? Bang Jerry, ataupun dipanggil secara kunyah. Anak siapa Anda misalnya? Ya Abi misalnya nama bapak Anda Usman, ya Ibni Umar. Apa? Ya Ibni Usman misalnya. Wahai anak Usman, ataupun dilakapkan dengan apa? Dikunyahkan dengan saudara ataupun siapapun yang punyai garis keturunan. Contoh ya Ukhta Harun, bukan karena mereka sewaktu, bukan punya abang, bukan, tapi dipanggilkan karena dia mempunyai nasab mulia daripada Harun gitu. Itu pemanggilan doang. Iya bang ya. Sama kayak di Indonesia ada namanya anak solih ya. Bukan berarti anaknya Pak Soleh, bukan. Bang, yang ketiga ini mau tanya bang. Yang ketiga ini bang.
Kan 1 Masehi itu diperingatin kelahiran Yesus Kristus, sedangkan 610 Masehi kelahiran agama Islam dengan diwahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Betul? Apa tuh? 1 Masehi diperingati hari kelahiran Yesus, Bang. Oke. Ya Emang kan, Islam emang Islam peringati apa misalnya di tanggal apa misalnya? Peringati apa dia? Kalau kelahiran Islam kan 610 Masehi, abad ke-7, diwahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Lah dengan jarak segitu jauhnya loh, Bang. Ada nggak kayak saksi yang GS Maryam 30? Sesungguhnya Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, ia memberikanku kitab Injil dan mengutus aku sebagai nabi. Lah itu saksinya siapa, Bang? Siapa aja yang jadi saksi? Ya maksudnya saya tanya, Bang. Ya udah, maksudnya untuk apa saksi tersebut? Ya buat kepastian ke kita, Bang. Enggak. Abang enggak baca kitab Abang sampai habis ya, Bang ya? Dalam Yohanes 8 ayat 14 disebutkan apa? Jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Yesus saja bisa, kok Nabi Muhammad gak bisa? Yesus bilang gitu kepada mereka. Buka aja Yohanes 8 ayat 14. Apa dikatakan? Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Yesus saja bisa. Masa kita nggak bisa? Nah iya, Bang. Kan kalau Injil Yohanes kan yang nulis bukan Yesus sendiri, melainkan murid sama rasul. Berarti Yohanes salah saat ini? Enggak, yang saya tanyakan kan di Al-Quran GS Maryam 30. Sesungguhnya Isa berkata. Karena kalau saya bahas ranah filsafat, Anda takut nggak sampai nanti. Karena pas segala sesuatu itu bukan dari runtutan sesuatu, bukan daripada perjalanan sesuatu. Contoh apa yang tertulis, misalnya tertulis kodok itu adalah mobil. Kodok itu adalah mobil, itu tulisan. Tulisan itu berjalan sampai ke Abang, dipercaya oleh ibu-ibu Abang, dipercaya oleh seluruh manusia tentang tulisan itu apa? Kodok adalah mobil. Di alam yang nyata saat Anda lahir, Anda melihat kodok bukan mobil. Anda percaya tulisan, apa percaya yang Anda pikirkan? Tetap akal, ranah kebenaran itu akal. Nabi Muhammad dipercaya karena apa? Mahtamala sirqa li zatihil jara bainahumu qadiyatan wal kabara. Kebenaran sesuatu itu dipandang daripada zatih sesuatu dan zatih kalam yang dikeluarkan. Arti zatih apa ya? Hakikat daripada kalam yang dikeluarkan. Contoh, kalau saya ngomong, aku adalah orang hebat, aku datang dari Tuhan, apa yang aku omongkan? Aku adalah Tuhan, tetap akan ditolakkan dalam akal. Kenapa kemudian akan ditolakkan dalam akal? Karena ada kelemahan pada diri saya. Saya akan berak, saya akan beol, saya akan lapar, saya akan makan. Itu menunjukkan apa? Bahwa tidak bisa dipercaya kalam itu meskipun dituliskan, meskipun dikanonkan, meskipun diwariskan. Kenapa kemudian nggak bisa dipercaya? Tidak bisa dibuktikan akal. Tapi kalau kemudian ada manusia datang, apa manusia itu datang? Mengatakan bahwa ada Tuhan, kita punya Tuhan. Tuhan itu sang maha hebat, tidak punya satu titik pun kelemahan. Apakah kita harus menolak? Tidak. Menunjukkan apa? Ranah kebenaran Nabi Muhammad. Karena antara dalil dan akal berkesesuaian. Bukan dalil datang, akal dipaksa menyesuaikan dalil, akal rusak dan akal koslek dan akal harus diopname gitu. Enggak. Dalam Islam akal jalan sesuai dalil gitu. Ya, Bang. Makanya itu dipercaya dan nggak perlu saksi gitu. Bang, saya mau tanya, Bang. Tanya apa lagi? Aku kapan nanyanya boleh, Bang? Yang sebentar habis nih, Pak. Yang GS Maryam 30 loh, Bang. Kan Nabi Isa diutus sebagai nabi dan diberi Injil. Diberi kitab Injil. Qala ini Abdullah waja'al ini ya. Qala ini Abdullah ya atani alkitab waja'alani nabiyya. Kenapa? Itu maksud kalau di konteksnya di umat muslim itu diberi kitab itu diturunkan atau gimana, Bang? Saya kurang paham. Dengan mekanisme, tetap mekanisme ada ya Allah sumber utama.
memahamkan maksud daripada kalamullahnya kemana? Ke malaikat. Ada Nabi penyambut daripada kalamullah itu. Ada kejadian Nabi mengajari kepada muridnya. Muridnya agar kemudian ajaran tersebut tidak hilang, bisa diwariskan kepada anaknya, bisa diwariskan ke keturunannya, bisa diwariskan ke semuanya, dicatatkan dan membukukan, dinamakan dengan Al-Quran. Makanya arti penurunan itu sifatnya itu muqayyadah. Arti muqayyadah apa? Berkaitan antara Tuhan dan makhluknya. Dari Tuhan, maksud dari Tuhan pure kalamullah. Kepada Jibril maksud daripada kalamullah. Kepada Nabi Muhammad penjelasan daripada kalamullah. Kepada umatnya penjelasan dan penjabaran rinci daripada kalamullah. Tugas daripada umatnya menyampaikan kepada anaknya, menyampaikan kepada keturunannya, mewarisi daripada keturunan selanjutnya, mewarisi daripada keturunan selanjutnya, mewarisi kepada keturunan selanjutnya. Cara pewarisan mencatatkan, menuliskan, kemudian dibukukanlah Al-Quran gitu. Ya tahu bang, kalau mau tanya nggak apa-apa bang. Nah, tanya apa lagi? Enggak, katanya abang mau tanya. Oh, aku mau nanya. Oh, aku mau nanya itu gini. Kalau pertanyaan aku simple. Apa namanya tuh? Abang tahu nggak aku dan Bapak adalah satu? Oh, tahu. Aku dan Bapak adalah satu, bukannya gini. Yesus dan Bapak satu ide, satu tujuan, satu misi. Contoh gini. Abang dan pikiran abang adalah satu. Artinya apa? Kalau pikiran abang lapar, maka abang akan berjalan tempat ambil nasi makan. Ya enggak? Itu namanya sesuai. Oke, tapi kalau akal abang bilang aku lapar, tiba-tiba abang main bola, berarti antara akal abang dan diri abang itu tidak sesuai. Gitu. Tiba-tiba ada preman di depan abang. Akal abang bilang, aku harus berlindung. Sifat abang apa? Melawan, memperlindungi. Udah, berarti antara akal dan abang sesuai. Bedanya logos ataupun firman adalah perwujudan ide daripada Tuhan yang diwujudkan menjadi manusia. Menunjukkan apa? Sama seperti warasnya abang tadi. Seandainya hebatnya abang bisa mewujudkan kewarasan abang, mewujudkan logosnya abang untuk menjadi manusia, maka akal abang dan diri abang harus sama. Arti sama apa? Apa yang difikirkan akal sama seperti yang abang fikirkan. Apa yang difikirkan daripada abang harus sama yang dipikirkan akal ataupun diri abang, logos abang. Tapi yang jadi masalahnya, pertanyaannya, baru kita masuk ke pertanyaan. Yang jadi pertanyaan, antara perjanjian lama yang ada di situ adalah si Bapak kan? Perjanjian lama si Bapak kan? Belum ada Yesus kan? Terus daripada perjanjian lama itu abang pernah baca Mazmur 91 gak? Ayatnya aja bang. Oke, Mazmur 91 ayat 1, coba dibuka. Apa bang ayatnya bang? Oh ya udah, saya bacakan. Udah, Mazmur 91 daripada ayat 1 dan ayat 2. Apa yang dikatakan? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ingat, tempat perlindunganku. Tapi Yesus tidak dilindungi dan mati di atas kayu salib atas rundingan Yahudi di istana Kayafas merencanakan pembunuhan Yesus dalam Matius 26. Tuhan tidak menyelamatkannya. Berarti pikiran Bapa dan Yesus adalah dua, bukan satu. Seharusnya Yesus adalah orang yang berlindung kepada Tuhan. Maka karena mereka satu ide, satu visioner, maka Tuhan akan menyelamatkannya. Akan tetapi Tuhan tidak menyelamatkan Yesus dan tidak melindungi Yesus saat itu daripada Yahudi Kayafas yang merencanakan pembunuhan Yesus dalam Matius 26. Sekarang kita lihat lagi. Dalam bentar. Yesus disalib bang ya? Bukan. Bentar. Ini bentar lagi saya tanya kepada Anda. Sekarang gini, dalam Mazmur 91 ayat 7. Oke, apa yang dikatakan? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 1000 lain di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Tuhan mengatakan apa? Apapun yang direncanakan orang terhadapmu itu tidak akan menimpamu. Tapi Yesus tertimpa penyaliban dan pembunuhan daripada Yahudi Kayafas. Selanjutnya disebut ayat Mazmur 91 ayat 8. Apa yang dikatakan? Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Artinya apa? Engkau hanya menonton, justru kebalikannya. Di mana apa? Yesus ditonton pembunuhannya. Di dalam Amsal 11 ayat 8 apa yang dikatakan? Orang yang benar diselamatkan dari kesukarannya, lalu orang fasik menggantikan. Justru Elohim berkata, orang yang benar diselamatkan, lalu orang yang fasik menggantikan. Dalam Kejadian, orang fasik Yahudi Kayafas yang merencanakan pembunuhan Yesus diselamatkan. Yesus yang orang baik dan orang benar justru dibunuh. Yahudi Kayafas diselamatkan. Mana yang namanya aku dan Bapa adalah satu. Disebutkan lagi dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau daripada segala jalanmu. Justru malaikatnya melindungi Yahudi Kayafas, memberikan izin kepada Yahudi Kayafas untuk membunuh Yesus. Yesus tidak diselamatkan daripada malaikat Elohim. Menunjukkan apa? Mana yang namanya aku dan Bapa adalah satu. Silakan. Oh, Bang, yang diselamatkan bukannya Kayafas, Bang. Yang merencanakan pembunuhan siapa? Kayafas bukan? Yang merencanakan pembunuhan itu Kayafas, imam Yahudi. Karena Yahudi. Oke, sekarang dua oknum. Yahudi Kayafas, ini Yesus. Yesus orang baik bukan? Orang baik. Yesus yang dilindungi Tuhan bukan? Benar. Yesus adalah Yesus dan Bapa adalah satu, benar. Firman Tuhan di Perjanjian Lama siapa yang berfirman situ? Bapa. Bapa dan Yesus adalah satu. Satu misi, satu visioner. Tapi Bapa bilang dia diselamatkan, tapi dia mati. Bapa bilang dia terlindungi, tapi dia tidak terlindungi. Yahudi Kayafas orang fasik. Yang diselamatkan siapa? Yahudi Kayafas. Siapa yang mati? Yesus. Apakah Yesus orang baik? Dia orang baik. Katanya orang baik akan diselamatkan, orang fasik menggantikan. Masalahnya orang baik dimatikan, orang fasik selamat. Menunjukkan apa? Di mana aku dan Bapa adalah satu. Iya ya Bang, gini Bang. Saya bilang ya Bang ya. Yang diselamatkan kok Kayafas Bang. Bukan Kayafas Bang. Yang diselamatkan itu Barnabas. Disederhanakan Ustaz Madu. Ustaz Madu disederhanakan. Yesus itu orang baik nak. Ini Bang, saya mau bilang dulu Bang sebentar ya. Kan katanya Mas ini yang diselamatkan Imam Kayafas, sedangkan yang disalibkan orang baik Yesus, ya kan? Ya udah, yang merencanakan pembunuhan Yesus siapa? Kayafas. Ya udah, orang baik bukan dia? Orang sebenarnya enggak baik karena enggak mengenal aja Bang. Gimana sebenarnya? Pembunuh orang baik aja dibela itulah. Enggak, bukan pembela Bang. Bukan pembela. Karena Kayafas sendiri dia enggak mau kalau Allah itu diserupai manusia. Ya memang kayak gitu Bang bunyinya Bang. Sebabnya itu Bang, sebabnya Kayafas merencanakan pembunuhan karena Yesus berkata aku ya udah itu satu. Orang baik enggak akhirnya kemudian dibunuh. Itu orang baik apa orang fasik kira-kira? Ambigu sih Bang Daman, aku debat Bang Daman sekarang ambigu. Karena apa? Tanpa ada itu konsep gagal. Iya. Mereka suksesor, mereka itu suksesor. Enggak, yang saya mau kejar bukan itu sama bukan ke sana aku dan Bapa adalah satu. Bapa menjanjikan janji palsu, janji caleg kepada Yesus. Engkau malaikat akan kuutus kepada engkau untuk selamati jalanmu, dibunuh. Dikatakan oleh Bapa, siapapun yang berlindung di atas namaku, mengatakan Bapak lindungilah aku misalnya. Tapi dia tidak terlindungi. Dikatakan apa? Orang benar diselamatkan daripada kesukarannya, orang fasik menggantikan. Mana orang fasik? Yang menjanjikan pembunuhan Yesus, yaitu Yahudi Kayafas. Diselamatkan. Yang dibunuh siapa? Orang baik tadi, Yesus Kristus, yang datang memberitahukan Tuhannya. Apa yang dikatakan Al-Quran? Zalikal Isa qaulun haq fallazi yamtarun. Itulah Nabi Isa, itulah Yesus yang datang membawa kebenaran. Allazi yamtarun. Tetapi mereka semua meragu-ragukan kebenarannya. Hingga apa? Yahudi Kayafas ingin membunuhnya, Kristen menyembahnya. Dengan alasan apa? Berhasil dibunuh oleh orang fasik.
Salahkah Al-Quran? Enggak. Dikatakan dalam Al-Quran, ini Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, ini Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah dia. Di dalam Lukas 4 ayat 8, ini Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah dia. Sama, menunjukkan apa? Yesus adalah orang baik yang memberitahukan tentang Tuhannya. Bedanya, Tuhannya berjanji palsu di Mazmur 91 ayat 1 ayat 8 menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya Yesus adalah orang baik yang dia memberitahukan tentang Tuhannya untuk menunjukkan bahwa Yesus sedang dituhankan, bukan Tuhan. Iya, Panjang-panjang jadi, muntah. jadi gini bang, jadi konsepnya dari abang itu Yesus dibunuh ya bang, sudah dibunuh ya, yang diselamatkan Bukan kayak pas dibunuh. itu ya. Saya lagi nyentil kepala Anda. Tidak mungkin orang benar itu orang benar itu dibunuh dengan sekeji itu. Bukan beribarat gini. Ketika dia adalah orang yang baik, Tuhan menjamin keselamatannya. Ketika dia menyampaikan tentang Tuhan, Tuhan menjamin keselamatannya. Malaikat-malaikatnya diutuskan kepada jalannya untuk menunjukkan apa? Benarnya Al-Quran. Apa dikatakan? Dikatakan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu, ketika Yahudi mengatakan apa? Dia telah kami rajam. Kata Al-Quran, tidak, mereka Yahudi itu tidak pernah sekalipun merajam Yesus. Wama sholabuhu, tidak pernah mereka sekalipun menyalibkan Yesus. Tidak pernah sekalipun menyalibkan Yesus. Lakin syubbihalahum, akan tapi apa? Diserupakan akan kejadian tersebut hingga mereka ragu-ragu. Untuk menunjukkan apa? Inilah pembuktiannya bahwa yang sebenarnya dikatakan oleh Elohim benar. Apa yang dikatakan oleh Elohim benar? Dikatakan oleh Elohim, dia akan kulindungi, maka dia akan terlindungi. Dia akan kuselamatkan, maka terselamatkan. Dia bernaung semalam-malaman untuk kemudian meminta perlindunganku. Tuhan mengabulkan dan kemudian dia dilindungi. Di mana semua terwujud? Di Islam. Di mana Islam meyakini bahwa Yesus Kristus dilindungi oleh Allah Ta'ala karena dia orang baik, dia bukan orang fasik, dia orang yang luar biasa, dia menyampaikan Tuhan, dia membenarkan Tuhan, dan dia juga menyembah Tuhan. Menunjukkan apa? Siapa si paling Kristus sekarang? Kristen atau Islam? Islam si paling Kristus. Karena apa? Tahu Yesus orang yang diselamatkan. Tahu Yesus adalah orang dilindungi. Tahu bahwa Yesus datang memberitahukan Tuhannya. Seperti itu. Ayam, lagi diinjili ayam sama si Daman. Disalibkan bang, nggak diselamatkan bang. Disalibkan. Aku langsung dicambuk. Selamat pagi. Gini bang, itu kan di kitab Anda sudah jelas orang yang baik akan diselamatkan. Kamu tunjukin datanya. Yahudi mana yang menyangkal penyaliban Yesus Kristus? Sebentar dulu ya. Mohon maaf, aku nggak bicara sama Anda. Jadi gini, Jayul. Di dalam kitabmu itu kan jelas yang baik diselamatkan, yang jahat akan dihukum, kan gitu ya. Tapi di sini itu ini aku nggak ngomong sama kamu, diam dulu. Nah, terus kenapa di sini malah orang baik yang tidak diselamatkan, narasi botol. Terus yang kamu jahat tunjukin malah sini sangat. datanya. Yahudi mana yang menyangkal penyaliban Yesus Kristus? Oh, kalau ada kayak mana? Tunjukin. Di dalam Sefaria pasal 43a, Yesus itu matinya dari salib, dirajam. Di Sefaria, kitab apa itu Bang Daman? Mahkamah agama Yahudi itu apa namanya? Tunjukin, tampilkan sini datanya. Jangan kamu framing. Berarti Anda mau ya? Oke. Kalian tiap hari membahas Tuhan Yesus kan? Dengan cara promosikan Muhammad diam dulu, yang tidak bangkit. Yang kalian imani sebagai pemberi syafaat. Diam dulu. Kau kan minta data, bukan mau nanya. Sebentar ya. Tunjukin sini buktinya. Iya, diam dulu. Jangan cuman framing. Udah bang. Yang jelas kalau mau menolak penyaliban Yesus harus ngelangkai orang Yahudi seperti Imam Kayafas dan Romawi. Sampai tunjukin sekarang sini mengakui. datanya.
sampai sekarang mengakui kalau disalib. Udah gitu aja bang. Datanya di mana? Data, maksudnya bang? Lah, kau Kita yang ambilin kan data klaim karena itu, aku Yesus satu itu di kan tidak face. Tapi aku disalib. hafal. Bentar. Tadi kalian klaim bahwa Diam yang dulu. melakukan perbuatan baik itu selamat. Diam dulu ya. Kan aku sudah bilang satu di dalam websitenya namanya Sanhedrin itu langsung Iya, tampilkan di sini, dalam jangan kamu naungan framing. Yahudi. Kau punya 2 device enggak? Kenapa? Punya 2 device kau? Punya Bibles. Bible. Yahudi enggak? Yahudi nerima di Bible memang. Hah? Yahudi mana yang menyangkal penyaliban Yesus Kristus? Semua Yahudi. Semua Yahudi. Semua. Mana? Semua Yahudi. Bahkan yang namanya Sanhedrin itu adalah pengeksekutor Yesus itu bilang dari Sanhedrin itu salib. pengeksekusi Yesus. Iya, Kamu tahu dari mana itu Sanhedrin? Dikit-dikit sama tuh. Saya tanya, menurut Yahudi, Yesus itu disalib apa dirajam? Kau itu botol. Sanhedrin Yesus nama kitab. Disalib. Disalib. Di dalam Talmud Yahudi mengatakan Yesus Kristus itu dirajam. Disalib bang, disalib. Ya udah, sekarang ketemu sama dirajam, ketemu deh sama Yahudi. Dirajam. Di kitab Sanhedrin pasal 43 A butir ke-20 itu Yesus dirajam sampai mati karena melakukan praktek sihir. Sanhedrin siapa? Itu adalah mahkamah Yesus agama. Yesus siapa? Yesus dari Nazaret. Di mana perkataan Tuhan Yesus kalau dia orang Nazaret? Oh, berarti Yesus bukan orang Nazaret? Bukan dari Nazaret berarti Coba Yesus. kamu tunjukkan dari mana? Yesus dari Depok. Pengakuan Yesus Kristus dia orang Nazaret. Iya, terus dari mana Yesus terus? Hah? Apa sih? Ao terus? Coba dikasih kalian dikasih dalil tidak mau. Dia itu seorang Nazaret. Terus Yesus sendiri dari mana? Hah? Emang lu tahu dari Yesus mana keberadaannya? Dari mana? Dari Depok gitu. Kenapa? Dari Depok emang atau dari Cianjur gitu. Apa sih ini orang? Kalian ini kalau nggak tahu Alkitab, jangan mengajarkan. Kok kakak gimana sih? Bang, saya mau Bang Daman kena report. Bang Daman kena report. Turun dulu Bang Daman. Naik lagi. Bang, saya pamit dulu bang ya. Jangan kabur, aku belum ngomong. Kalau aku ngomong itu enak. Nah, jadi gini bang. Pertanyaan abang tadi apa tuh? Yang mana bang? Lupa saya. Oh iya, suruh nanya katanya. Aku yakin abang ini orang pinter, abang ini orang bisa mikir, orang yang cerdas. Aku yakin ya. Dari bahasa abang, dari kesantunan dan kesopanan abang itu, saya yakin kalau abang itu orang pinter. Abang asalnya dari mana? Saya dari Malang. Walah mau Malang tuh, aku Pasuruan bro. Gini, yo. Wah cidek mas. Iya makanya. Gini. Di Jawa ya, di Jawa itu ada yang namanya Gunung Tangkuban Perahu. Oro ya samen ya. Ya. Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu itu katanya dari orang yang namanya Sangkuriang, kemudian buat perahu, dia ngamuk, perahunya dinyungsepin jadi gunung, yo. Gitu yo. Iya, iya mas. Pertanyaanku satu. Itu sejarah atau dongeng? Ayo. Dongeng. Dongeng. Bisa ndak sampean bedakan antara sejarah sama dongeng? Bisa. Kalau sejarah bagaimana?
Secara mesti ada peninggalan buktinya, Bang. Kayak Candi Prambanan ada buktinya. Ada bukti satu. Ya. Kedua, ada apa lagi? Ya kalau setahu saya sih itu aja sih, Bang. Ada saksi. Oke. Saksi. Saksi itu jelas. Bukan masalah saksi tidak jelas. Saksi itu jelas dan bertemu dengan contoh sangkuriangnya gitu ya. Iya, Bang. Datanya jelas, riwayatnya. Contoh sejarah yang real. Indonesia itu merdeka tahun 1945, tepatnya di 17 Agustus. Yang membacakan proklamasi itu adalah Pak Soekarno. Itu kata siapa? Kata ajudannya Pak Soekarno, orang terdekatnya Pak Soekarno. Iya. Iya itu. Orang yang sezaman dengan Pak Soekarno. Tulisannya itu pun itu jelas. Ini yang nulis ini, sejarahnya ini, sumbernya dari sini, gitu ya. Iya betul. Nah, kalau Sangkuriang tulisannya banyak, tapi yang nyetak Gramedia. Sumbernya ndak roh ya, ndak tahu kita sumbernya. Tiba-tiba ada gitu. Padahal Tangkuban Perahu ya gunung, nggak mungkin kayak gitu. Sesuatu yang ajaib-ajaib itu memang dan yang tidak diketahui sumbernya itu cenderung ke dongeng-dongengan. Sepakat ya? Iya, Bang. Nah, Yesus bangkit itu ajaib enggak? Oh, itu ajaib, Bang. Ajaib ya, ajaib. Abang tahu adanya Yesus bangkit itu dari mana? 12 murid. Tahu dari 12 murid? Iya, 12 murid Yesus. Langsung berkunjung ngono, namu ke mereka gitu sampean? Enggak. Taunya dari mana? Sebelum disalib. Dari Bible. Enggak, Pak. Iya dari Bible kan. Nah iya, ngono. Yang bener dari Bible. Nah, Yesus setahu sampean itu ada di abad berapa? Di tahun berapa? 1 Masehi. 1 Masehi, betul. Dari 1 Masehi dia lahir umur 30. Lahir. Mana ada di situ tertulis Mesias? Ya tadi saya suruh Pak baca, Pak tidak baca. Nah, di mana? Coba tunjukkan nama saya sekali lagi. Mesias. Letter Lex loh. Ini kan? Coba. Ini kan? Ini kan? Ya. Bukan ini kan? Ya ini ayatnya. Iya. Apa huruf pertama? Ya sekarang Anda lihat mana? Huruf M apa huruf? Ini nih. Enggak. Anda lihat ini kata ini aja. Kata apa nih? Mana di sini Mesia? Ini loh. Anda bisa baca tidak nih? Masia. Bukan. Iya. Masia itu apa? Masia itu apa? Apa sih itu apa sih? Masia itu apa? Mana ada di situ tertulis Mesias? Ya tadi saya suruh Pak baca, Pak tidak baca. Nah, di mana? Coba tunjukkan nama saya sekali lagi. Mesias. Letter Lex loh. Ini kan? Coba. Ini kan? Ini kan? Ya. Bukan ini kan? Ya ini ayatnya. Iya. Apa huruf pertama? Ya sekarang Anda lihat mana? Huruf M apa huruf? Ini nih. Enggak. Anda lihat ini kata ini aja nih. Kata apa nih? Mana di sini Mesia? Ini loh. Anda bisa baca tidak nih? Masia. Bukan. Iya. Masia itu apa? Masia itu apa? Apa sih itu apa sih? Masia itu apa? Mana ada di situ tertulis Mesias? Ya tadi saya suruh Pak baca, Pak tidak baca. Nah, di mana? Coba tunjukkan nama saya sekali lagi. Mesias. Letter Lex loh.